Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Menteri, Bapak Pimpinan, dan juga para peserta training untuk kapal perikanan dari KKP. Mudah-mudahan tetap semangat Pak ya. Tadi luar biasa yel-yelnya. Ada semangat 55 ya. Ada NKRI, ada KKP ya. Luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga sampai di akhir sesi acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan materi terkait mesin dan listrik ya, mesin dan listrik di kapal. Tapi saya akan berbicara secara general ya, biar secara umum Bapak Ibu bisa tahu keseluruhan. Kemudian spesifiknya kita masuk ke kapal ikan. Apalagi kapal ikan tidak sekompleks sebenarnya dengan kapal konvensional ya. Oke. Baik, sebelum saya mulai mohon izin, saya perkenalkan diri. Nama saya Muhdar Tasrif. Background saya semua perkapalan Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari pendidikan S1, teknik perkapalan, kemudian sistem perkapalan juga, jadi setengah di kapalnya, setengah di sistemnya. Kemudian kebetulan lagi beruntung waktu itu dapat beasiswa sehingga bisa melanjutkan pendidikan 5 tahun ya, program 5 tahun di Osaka University. Pengalaman saya cuma satu Bapak Ibu sekalian, cuma di BKI aja. Jadi tidak kemana-mana, hanya di BKI sampai saat ini. Jadi saya setia, apalagi sama satu istri aja. Kerjaan aja setia, apalagi kalau istri aja. Jadi yang pertama, pengalaman saya sebagai marine inspector. Jadi begitu selesai, langsung masuk ke BKI sebagai marine inspector. Nah di sini kerjaan saya untuk membuat perhitungan stabilitas kapal. Perhitungan stabilitas kapal dimasukkan ke BKI dalam rangka penerimaan kelasnya. Jadi seperti itu. Kemudian tidak lama di BKI Balikpapan masuk ke BKI Pusat. Jadi waktu di BKI Balikpapan sebagai PKWT ya, tenaga kontrak, kemudian masuk ke pusat sebagai pegawai tetap. Jadi hanya 5 bulan saja kurang lebih. Di situ ditempatkan di divisi mesin ya, mesin dan listrik. Sebagai engineer untuk drawing approval. Kemudian kurang lebih 3 tahun di bagian tersebut. Saya merasa sedikit jenuh ya, karena tiap hari kerjaan kami baca rules, lihat gambar, cuma itu aja. Sampai mungkin isi rules pada waktu itu hampir saya hafal. Jadi karena 3 tahun bertemu dengan rules itu sedikit jenuh, akhirnya saya coba cari beasiswa, dapat. Nah itu 5 tahun saya tinggalkan. 5 tahun, kemudian kembali 2014, langsung ditempatkan divisi riset dan pengembangan. Kurang lebih setahun diberi amanah sebagai senior manager pengembangan peraturan teknik. Jadi semua peraturan teknik yang ada di BKI dulu ditempatkan di bagian kami. Mulai untuk rules klasifikasi termasuk rules kapal ikan sendiri. Kemudian di situ ada perubahan sedikit nomenklatur. Jadi pengembangan peraturan teknik menjadi pengembangan peraturan dan aplikasi klasifikasi. Jadi biasanya kalau kita membaca rules itu kan ada persamaannya ya, ada rumus-rumusnya, ya kan ya. Nah, untuk memudahkan penggunaan rules itu maka harus ada aplikasinya kan. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja angkanya, masukkan ukuran utama kapal, panjang kapal misalnya kan, ya, lebar kapal dan seterusnya, sehingga nilai-nilai yang dihitung nanti itu langsung muncul. Jadi tidak perlu lagi kita hitung manual. Nah, situ waktu itu makanya dirubah untuk pengembangan aplikasi kelasnya juga seperti itu. Nah, kemudian di situ kurang lebih setahun ya, dipindahkan ke senior manager persetujuan desain divisi material komponen. Nah, kalau di sini material komponen kapal itu dilakukan sertifikasi. Kemarin mungkin sudah belajar ya masalah notasi kelas ya? Enggak? Belum ya? Jadi kalau kapal itu ada yang namanya notasi kelas. Jadi ada notasi plus ya. Nah kalau plus itu mensyaratkan material komponennya harus disertifikasi ya. Jadi itu selain diawasi juga disertifikasi oleh badan klasifikasi. Sebenarnya inti daripada kapal itu ya material komponennya sendiri sebenarnya.
Sama halnya dengan pakaian kan. Pakaian itu kan dibuat dari benang misalnya, kemudian dari kain, kemudian dirangkai kan ya. Sama sebenarnya. Itu juga. Jadi ada platnya, ya kan? Ada mesinnya. Nah, plat itu dihubungkan menggunakan kawat las kan ya. Kalau misalnya menggunakan kapal yang buat dari baja, begitu pun dengan pakaian kan dijahit dengan benang kan, sama sebenarnya. Nah, materialnya itu yang harus disertifikasi seperti itu. Nah, kemudian tidak lama juga di bagian tersebut, hanya mungkin kurang lebih setahun ya, setahun lebih, itu dipindah ke divisi persetujuan rancang bangun, nah, khususnya di mesin dan listrik. Nah, mungkin karena itulah saya berada di sini juga kali Bapak Ibu sekalian ya, karena saya ditempatkan sebagai senior manager mesin listrik. Jadi semua gambar-gambar instalasi permesinan dan listrikan untuk kapal yang akan dikelaskan ke BKI itu akan direview di tempat kami Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada kendala terkait dengan gambar, silahkan diskusikan dengan kami seperti itu ya kalau kelasnya. Kemudian untuk keanggotaan sendiri, saat ini saya masuk di anggota ISO. ISO ini International Standard Organization ya. Itu TC8 itu Technical Committee 8, Ship Design, Ship and Marine Technology. Kemudian SC-nya itu subkomitinya 8, Ship Design. Ship Design. Jadi sini semua standar-standar perkapalan. Biasa baca standar ISO kan Pak ya? Nah, itu standarnya yang mengeluarkan dari di situ, dari komite tersebut. Itu dari dibahas dari beberapa negara, kemudian dipublish sebagai standar. Nah, biasanya ada juga SNI-nya kan. Nah, SNI itu biasa menggunakan SNI identik biasanya. Karena di sini kita ya umumnya mohon maaf biasanya terima beres. Ada dari luar langsung kita adopt identik. Padahal sebenarnya kondisinya tidak sama persis ya. Harusnya kita modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian saya juga karena masuk di TC8 ini, kami juga menjadi anggota komite teknik di BSN untuk pengembangan SNI tadi. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman di BSN, kita tuh membuat standar ya, jangan serta-merta mengikuti, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan itu yang kita buat. Nah, kalau perlu standar itu yang kita usulkan ke internasional kan ya, biar dipakai secara umum juga, secara global. Nah, kemudian untuk di BKI, nah kalau di BKI ini sebagai komite teknik mesin dan listrik, koordinator mesin dan listrik. Nah, kalau misalnya di BKI itu ada pengembangan rules, jadi sebelum rulesnya dipublish, ada satu komite yang akan memvalidasi rules tersebut. Jadi dilihat, oh, ini rulesnya sudah oke, setelah itu dipublish. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, sedikit pengantar dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan? Atau kalau tidak ada saya yang bertanya? Oke, saya asalnya ada yang tahu. Ada yang bisa tebak? Salah Pak, saya dari Solo Pak. Sulawesi ya. Benar Pak ya? Sulawesi Pak, benar. Oke, demikian perkenalan dari saya karena waktunya sangat singkat. Sebenarnya biasanya saya ingin mengenal lebih jauh, tapi waktunya sangat terbatas hari ini, hanya 2 jam ya. Jadi saya akan speed up. Oke, ini referensi yang saya gunakan, rules BKI ya umumnya, rules BKI dan rules lain, termasuk sebenarnya rules kapal ikan. Cuman saya ingin menjelaskan secara umum saja untuk kapal umum, jadi nanti bukan hanya kapal ikan saja, tapi kapal secara keseluruhan. Nah, ini setiap training saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena mungkin yang menjadi pembeda adalah di kapal-kapal ikan itu biasanya menggunakan mesin modifikasi ya, mesin darat yang dimodifikasi kan, sedangkan di kapal itu biasanya mesin marine kan ya, semestinya. Nah, tahu nggak apa bedanya mesin darat dengan mesin laut? Ya, simpelnya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Mesin darat untuk di darat, mesin laut untuk di laut. Kenapa? Kenapa mesin darat tidak bisa digunakan di laut? Begitupun sebaliknya bisa ya. Mesin laut bisa digunakan di darat. Mesin laut dia bisa dipakai dalam keadaan miring, gelombang, segala macam. Oke, salah satunya bisa digunakan untuk kondisi miring ya.
Nah, sama dengan ini inklinasinya. Jadi sini ada inklinasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak ya sudah disampaikan. Mudah-mudahan tadi mungkin kayak sudah melihat jawaban. Oh, inklinasi ada kemiringan. Enggak Pak ya, bercanda. Jadi ini ada inklinasi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita belajar kapal itu ada yang namanya gerak kapal ya. Ada dari berkapal nggak? Tidak ada ya. Beruntung sekali saya bisa menjelaskan kalau tidak ada dari kapal. Jadi kalau kapal itu sederhananya apa namanya, bergerak segala arah ya. Yang namanya kapal dia dinamis, berbeda dengan mesin darat. Mesin darat itu umumnya statis. Meskipun nanti ada yang komplit Pak, kan mesin truk itu bergerak Pak, tidak statis. Ya iya, tapi tidak seberat pergerakan di kapal. Itu perbedaannya. Nah, kalau kapal itu, anak kapal biasanya tahu ada yang namanya 6 degree of freedom ya, 6 gerak kebebasan kapal ya. Dan seperti itu. Jadi ada gerakan kapal. Sebenarnya pada dasarnya ada dua ya, gerak kapal itu dari dua. Kemudian dari dua gerakan itu karena kita berada di ruang itu volume ya, ada sumbu X, Y, Z kan, ya, ada sumbu X, Y, Z. Ya, tulis nggak apa-apa. Nah, jadi menjadinya 6 gerak kapal. Yang kita perlu pahami adalah gerakan itu adalah gerakan translasi, ya, gerakan pada sumbunya, ya, maju mundur ya, translasi dan juga gerakan rotasi, ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya, ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Oke, gerak translasi dan gerak rotasi ya. Nah, sekarang kita tinjau dari sumbu ruangnya, ada X, Y, Z. Ya, kalau kita lihat di sudut kan ya, ada X, Y, Z kan ya. Nah, kalau ketika dia bergerak ke arah sumbu X, dia bergerak maju mundur kapalnya, itu namanya surge motion. Ya, gerak maju mundur kapal. Ya, itu translasi terhadap sumbu X. Kemudian ada gerak translasi terhadap sumbu Y, kiri kanan, ke kiri dan ke kanan ya, itu namanya sway motion. Kemudian ada yang namanya gerakan translasi atas bawah, sumbu Z ya. Sumbu Z itu namanya hip motion, hip motion ya. Jadi gerakan naik turun kapal. Bisa dipahami Pak ya. Jadi gerakan translasi tadi dikali 3 karena berada di ruang menjadi surge, sway, hip motion. Bisa dipahami kan Pak ya? Kemudian gerakan rotasi lagi kita tinjau lagi. Gerakan rotasi kita tinjau terhadap sumbu X, Y, Z. Jadi ketika dia berputar terhadap sumbu X kan sumbunya ke sini kan, dia berputar begini. Jadi dia akan mengalami gerakan yang namanya rolling ya. Kalau Bapak pernah mungkin dikenal oleng ya, ke kiri dan ke kanan, itu namanya roll motion. Ya. Ya, oleng Pak, miring ke kiri, miring ke kanan, ya kan? Nah, kemudian dia gerakan rotasi terhadap sumbu Y, sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu Y kan ke sini ya, samping kan ini kan sumbu X kan, ini Z ke atas kan, berarti dia berotasi terhadap sumbu ini. Jadi kapalnya tuh berputar begini kan. Nah, ini namanya gerak pitch motion, pitching. Jadi kapal mengangguk-angguk. Ya. Ini kapalnya ini ngangguk-ngangguk kan. Kalau tadi kan roll gini, ya. Yang pitch seperti ini. Satunya lagi di sini. Gerakan rotasi terhadap sumbu Z. Itu namanya yaw motion. Ya. Nah, jadi tapi kalau di aktualnya Bapak tidak bisa membedakan itu gerakan surge, sway, dan sebagainya. Karena itu sudah dikapal gabungan antara semua gerakan tersebut. Ya. Tapi kalau dipisah, itu bisa dipisah secara matematis ya. Tapi secara aktual sangat sulit untuk memisahkan, kecuali di lab ya, di eksperimen di tank itu bisa dilakukan pemisahan. Nah, di kapal sendiri untuk mesin-mesin kapal, nah ini ada Edward ship. Edward ship ini artinya dia roll motion, ya. Edward ship
kemudian ada fore and aft. Ini depan belakang ya. Depan belakang artinya dia gerakannya pitch motion tadi, gerakan ngangguk-ngangguk. Kalau yang ini gerakannya roll motion. Ya. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Oke, bagus. Memang luar biasa semangat Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Mungkin karena tadi disampaikan, karena sarapannya mantap. Oke, lanjut. Kalau misalnya kita tahu sini adalah roll motion, ini adalah kemiringannya Bapak Ibu sekalian. Untuk mesin induk dan mesin bantu, itu kemiringan statisnya adalah 15 derajat. Jadi kalau kapal miring 15 derajat begini, mesinnya masih harus mampu bekerja dengan baik. Ya. Miring, meskipun kapalnya ada bocor sedikit nih, miring kan. Nah, itu mesinnya masih harus beroperasi. Statis, untuk kondisi statis. Nah, ketika dia mengalami kondisi dinamis, artinya dia seperti ini kan, ini dinamis namanya ya. Itu maksimum 22,5 derajat. Mesinnya masih harus mampu berfungsi dengan kondisi kemiringan tersebut. Jadi ketika kapalnya miring, tentu mesinnya miring juga kan? Benar gak Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke. Nah, itu akan mengalami kemiringan. Kemiringannya kurang lebih 22,5 derajat minimal ya. Nah, kalau misalnya ada mesin miring yang mampu beroperasi lebih dari itu lebih bagus. Ini adalah minimum requirement. Jadi standar kelas itu standar minimum. Nah, ketika ada standar yang lebih bagus daripada itu ya tidak masalah. Yang penting minimumnya sudah masuk. Seperti itu. Nah, begitupun dengan gerakan pitch motion tadi. Kalau dia posisi statis, jadi dia bisa nungging seperti ini 5 derajat, ya. Atau begini ya, ini depan belakangnya 5 derajat, itu minimal. Nah, kemudian dinamisnya ketika dia mengalami pitch motion itu 7,5 derajat. Ya. Jadi ini untuk mesin induk dan mesin bantu. Mesin induk itu ya penggerak utamanya, mesin bantu biasanya sih disebut dengan AN ya, auxiliary engine ya. Nah, kemudian berikutnya adalah peralatan keselamatan. Peralatan keselamatan ada emergency power, emergency generator misalnya ya. Kemudian ada emergency fire pump dan penggeraknya. Nah, termasuk peralatan listriknya, switchgear, electrical dan electronic appliances, remote control system. Itu juga diatur. Jadi peralatan permesinan dan kelistrikan harus memenuhi ambient conditionnya, kondisi sekitar, yang membedakan tadi antara mesin darat dengan mesin laut, mesin marine. Nah, di sini lebih besar lagi persyaratannya. Jadi untuk misalnya pompa pemadam kebakaran, emergency generator itu lebih strict ya, harus mampu bekerja pada kondisi miring 22,5 derajat, kondisi statis ya. Kondisi statis. Nah, begitupun dinamisnya tetap sama 22,5 derajat. Nah, untuk pitch motionnya cukup 10 derajat. Nah, dia harus mampu berfungsi di situ, Pak. Nah, kalau mesin darat kan tidak ada dynamic motionnya kan ya. Nah, paling gerakannya kecil aja. Ada sih tapi tidak seberapa. Ketika misalnya nanjak kan ya masih miring kan, tapi itu kondisinya statis. Kondisi statis. Nah, mobilnya tidak joget-joget kayak gini nih di tanjakan, enggak kan? Nah, seperti itu. Itu yang membedakan salah satunya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian berikutnya adalah temperatur juga, water temperatur. Nah, untuk temperatur air itu biasanya diasumsikan untuk pendingin ya. Untuk temperatur air pendingin yang masuk ke mesin itu 30 derajat. Ini untuk charge air coolernya juga untuk pendinginnya 30 derajat. Nah, namun ketika mesin itu dilengkapi buku panduan dan buku panduannya mensyaratkan lebih tidak sesuai dengan ini, maka diikuti adalah buku panduannya, buku panduan mesinnya. Karena yang lebih paham terkait dengan mesin itu adalah pabrikannya sendiri. Ya, sama dengan ketika kita membeli sesuatu pasti ada buku manualnya. Ikutilah buku manual itu untuk selamat dalam penggunaan benda tersebut atau alat tersebut. Nah, kemudian ada temperatur udara. Nah, temperatur udara juga berpengaruh ya. Kalau di kapal, jadi di kapal itu untuk
komponen instalasi komponen mesin dan listrik. Nah, ini tergantung tempatnya. Jika dia berada di ruang tertutup, maka temperaturnya itu antara 0 sampai 45. Nah, ketika temperaturnya sudah melebihi 45 derajat, maka itu tidak normal. Ya, tidak normal. Berarti ada yang keliru. Nah, kemudian ada ruang mesin, ruang ruang tertentu yang terkait dengan temperatur tinggi, temperatur rendah itu sesuai dengan kondisi di mana ruang itu berada. Nah, kemudian di open deck itu minus 25 sampai 45 derajat di open deck. Nah, kemudian yang enclosed space ini termasuk ruang mesin ya, ruang mesin. Jadi ketika di ruang mesin itu temperaturnya lebih daripada itu, maka itu tidak sesuai dengan aturan kelas. Berarti harus ditambahkan ventilasi ya, ventilasi untuk tersebut. Nah, kemudian kondisi lainnya itu di semua tempat, karena kita tahu kondisi di kapal itu kondisi di laut, kondisinya bergaram ya. Ya. Kalau garam implikasinya kemana Bapak Ibu sekalian? Kalau ada korosi, betul korosi. Nah, kemudian selain korosi juga biasanya ada uap minyak ya, karena kita tahu permesinan menggunakan minyak pastinya ya. Jadi kan ada minyak yang dibawa oleh udara ya. Jadi dia harus mampu menahan uap minyak dan air ya. Nah, kemudian dia harus trouble free operation temperatur tertentu. Kemudian dan seterusnya. Jadi ini ada ability to withstand temporary flooding. Nah, juga harus mampu menahan banjir sementara. Jadi ketika kapal ada kemasukan air di geladak, misalnya mesin-mesin berada ya, itu harus mampu menahan temporary flooding tersebut. Seperti itu. Jadi itu kira-kira bedanya mesin darat dan mesin marine. Jadi beda jauh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi pertanyaannya, Pak, ada yang bertanya mungkin ya, Pak, kenyataannya di lapangan banyak yang menggunakan mesin darat, tapi aman-aman saja tuh Pak, baik-baik saja. Ada yang bisa jawab kenapa? Spare partnya mudah. Ada yang lain? Kalau misalnya mesin darat digunakan, yang pertama tentunya harus dimodifikasi, ya kan ya. Kemudian yang kedua, pasti tadi ada spare part, pasti akan rutin-rutin mengganti spare part tersebut yang sering rusak, ya kan ya. Nah, untuk itu perlu dihitung secara ekonomisnya. Ekonomis mana sih sebenarnya menggunakan mesin darat, menggunakan mesin laut? Ya, mesin laut memang investasi awalnya besar ya, mahal. Nah, cuma jangka panjangnya jauh lebih baik dibanding dengan mesin darat. Seperti itu. Nah, nanti ya kendalanya di spare part. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mesin darat tersebut dipakai untuk kondisi tadi? Tidak sampai segitu kan? Berarti ya boleh-boleh saja ya kalau memang seperti itu. Nah, cuman harus dibuatkan kajian, karena rules manapun itu belum ada yang mengizinkan sebenarnya secara tertuang di rulesnya, paling dibuatkan dalam bentuk sirkular saja, dalam bentuk sirkular, karena memang dari sisi material sudah beda. Dari sisi material beda Bapak Ibu sekalian. Satu material untuk penggunaan di darat, satunya menggunakan material yang anti korosi. Itu memang jauh. Dan juga kalau misalnya pengujian mesin marine, pasti membutuhkan uji kemiringan tadi. Uji kemiringan. Oke, saya lanjut. Nah, ini dalam rangka desain dan konstruksi mesin, ini banyak hal yang perlu diperhatikan. Apalagi di kapal ikan, mungkin bukan di kapal ikan aja, semua jenis kapal sebenarnya Bapak Ibu sekalian mengupayakan bagaimana ruangan mesin itu sekecil mungkin, karena intinya dari desain kapal itulah ruang muatnya, ruang muat ya, ruang muatnya. Nah, ini makanya harus didesain sedemikian rupa. Nah, kemudian kita harus perhatikan juga materialnya, bagaimana pengawasannya kalau misalnya menggunakan pelat baja ya. Kemudian pengujiannya, perlindungan terhadap korosi, ketersediaan permesinan, availability of the machinery-nya kan seperti apa.
kemudian pengendalian dan pengaturan permesinannya, instalasi propulsi, turning appliances, instruksi pengoperasian dan perawatan, penandaan identifikasi bagian mesin termasuk bahan bakarnya. Nah, kalau di kapal ikan umumnya menggunakan mesin modifikasi Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ditempatkan di dalam kamar mesin. Nah, dimensi komponen ini harus diperhatikan juga bahwa di kapal itu ada getaran ya. Sumber getaran sebenarnya dari mesin itu sendiri, sumber utama getaran, sumber dari sistem propulsinya. Nah, itu harus mampu menahan. Kemudian selain itu ada dari external load ya, dari hempasan gelombang. Nah, kemudian untuk bagian mesin ini ikuti persyaratan rules for machinery. Ini rules untuk kapal yang konvensional. Nah, tapi kalau untuk kapal ikan ikuti rules machinery untuk kapal ikan, ada khusus untuk itu. Nah, kemudian materialnya juga mengikuti rules untuk material. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan masalah notasi juga ketika ada notasi ya. Nah, tapi untuk materialnya sendiri ya, harus menggunakan material marine. Nah, termasuk juga mungkin bahan fiber ya. Bapak Ibu sekalian mungkin kapal ikan banyak dari fiber ya, atau jenis kayu. Nah, kalau fiber itu materialnya pun harus diuji sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Materialnya, kemudian resinnya ya, fibernya, seratnya dan lain sebagainya. Begitupun dengan pengelasannya. Pengelasan kalau di fiber kan di apa namanya, layup ya, dicetak ya, cetakannya kan ya, moldingnya. Nah, kemudian pengujian ini semuanya, semua peralatan khususnya kapal bangunan baru itu harus diuji material dan komponennya. Jadi permesinan dan komponen harus diuji sebelum dipasang di kapal. Pengujian ini pengujian konstruksi mesin, pengujian material, tekanan dan kebocoran. Nah, kalau di kelas pengujian itu biasanya di witness oleh surveyor. Jadi kalau misalnya nih ada kapal ikan misalnya mau dikelaskan, itu gambarnya dulu ya, dokumennya dulu diajukan ke BKI. Dokumen akan direview, setelah direview kemudian di cross check di lapangan, diverifikasi di lapangan oleh surveyor lapangan, termasuk pengujiannya. Ketika ada sesuatu yang memerlukan pengujian, maka akan diwitness oleh surveyornya. Kemudian untuk komponen yang diproduksi secara series atau massal, maka tidak semua komponen harus diuji. Jadi kalau misalnya buat jendela misalnya, atau buat katu, nah, kalau dia masih satu nomor seri ya, diproduksi secara massal, itu cukup 10% dari batch tersebut, batch produk yang diproduksi tersebut. Kemudian surveyor berhak memperluas lingkup pemeriksaan dan pengujian. Artinya apa? Jadi meskipun sebenarnya di rules hanya dikatakan A sampai C saja, ABC, nah, tapi ketika memeriksa, surveyor melihat, oh ternyata ini perlu diperiksa juga, itu tidak, itu haknya surveyor, boleh memperluas pemeriksaan. Kemudian pengujian setelah dipasang di kapal serta setelah dilakukan sesuai kondisi operasi kapal. Jadi sebelum di apa namanya diterima, harus dicek dulu biji fungsi, berlayar sesuai apa namanya operasinya memungkinkan, baru lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, kemudian perlindungan korosi Bapak Ibu sekalian tadi sudah clear sekali ya, disampaikan bahwa materialnya harus marine, artinya marine itu tahan terhadap korosi. Jadi bagian yang terekspos terhadap korosi harus dilindungi, Mungkin di lapangan ada yang katakan, Pak, di kapal ikan banyak kok material biasa, nggak dilindungi juga, nggak apa-apa ya. Ya mungkin nggak apa-apa Pak, tapi penggantiannya cepat ya. Jadi begitu korosi, aus misalnya, resiko patah, maka harus diganti, seperti itu. Nah, kemudian pelindung korosi yang digunakan harus dari jenis material tahan korosi ya, betul, harus dari tahan korosi dan memiliki pelindung korosi yang efektif. Nah, kemudian ada ini kapal konvensional ya. Kalau di kapal konvensional itu ada yang disebut dead ship. Dead ship itu kondisi di mana apa namanya, permesinan mati ya. Permesinan kapal harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu mengatasi kondisi dead ship itu. Nah, kondisi dead ship ini semua instalasi permesinan termasuk suplai daya listrik tidak berfungsi dan sumber yang dibantu tidak tersedia. Ini namanya dead ship.
Nah, kalau blackout ya mesinnya aja yang mati ya, tapi masih bisa dihidupkan kembali untuk blackout. Tapi kalau dead shift ya semua termasuk suplai listriknya tidak tersedia. Bagaimana menghidupkan kembali ya, dengan menggunakan tadi emergency power supply atau emergency generator. Nah, kemudian pengendalian pengaturan permesinan harus dilengkapi dengan alat kendali sesuai dengan persyaratan pengoperasian sehingga kondisi operasionalnya dapat dipenuhi sesuai petunjuk pabrik pembuat. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, meskipun diatur oleh kelas ya, tapi kalau dikatakan oleh pabrik pembuatnya harus seperti ini, maka itu mengikuti aturan dari pabrik pembuat. Kelas akan mengikuti ke aturan tersebut. Ya, selama ada peraturan manual yang ditetapkan oleh makernya, engine makernya. Karena ya tentu mereka lebih paham terkait kondisi mesin yang dibuatnya ya, dibandingkan dengan kelas, karena kelas tidak fokus mengurusi satu mesin. Oke. Kemudian mesin harus dilengkapi kendali manual. Ini penting ya. Jadi meskipun menggunakan remote, tetap harus ada secara manualnya. Nah, kemudian jika terjadi kegagalan, entah itu kegagalan listrik, pneumatik maupun hidrolik, maka harus dipastikan tetap pada posisinya. Jadi khusus untuk sistem kendali ya, harus tetap pada posisinya atau setidaknya berubah untuk pengaturan kondisi minimum. Misalnya ketika kapal sedang belok, tentu kemudinya posisinya tidak netral kan ya, agak miring kan kemudinya kan ketika berbelok. Nah, kemudian tiba-tiba mati mesinnya. Nah, kemudian ini tidak boleh bergerak ke kiri ke kanan Bapak Ibu sekalian, karena ini membahayakan kondisi kapal ya. Jadi kalau di aturan itu setidaknya kalau dia tidak mampu bertahan pada posisinya, di mana dia mesinnya mati pada saat dia miring, harus kembali ke posisi normal ya. Itu tadi. Nah, kemudian ketika terjadi trouble, putaran mesin tidak boleh meningkat dan tentunya tidak boleh dilakukan start mesin. Ketika sudah trouble, mesinnya mati, start mesin dilakukan, itu jangan dilakukan seperti itu. Tapi dilihat dulu kondisinya, dinetralkan dulu, kemudian di starter. Kemudian instalasi propulsi, ini untuk kapal-kapal ya, propulsi sebenarnya sederhananya itu dari mesin sampai dengan propeller ya. Mungkin di kapal ikan juga begitu sederhana, mesin, poros, propeller. Oke. Nah, kalau ini untuk sistem kendali otomasi, mungkin kapal ikan belum dilengkapi, belum ada yang sophisticated ya, sophisticated ship ya. Nah, kemudian untuk mesin dengan multiple shaft ini tidak ada juga, saya lanjut aja. Nah, kemudian turning appliances. Jadi ini biasanya kalau mesinnya mesin manual Bapak Ibu sekalian. Kalau mesinnya manual atau menggunakan, kan ada sistem start ada 3 ya. Sistem start menggunakan baterai, kemudian sistem start menggunakan udara bertekanan, kemudian untuk mesin kecil menggunakan engkol ya, mesin engkol atau manual. Nah, ketika menggunakan mesin engkol ini harus harus dari jenis self locking type. Nah, kemudian dia harus ketika diputar nih, mesinnya sudah nyala, ini otomatis harus terlepas sendiri ya, karena kalau misalnya diputar mesinnya nyala itu tidak terlepas, membahayakan operatornya ya, dari sisi safety-nya. Kemudian instruksi pengoperasian dan perawatan, ini tadi saya sampaikan bahwa ketika ada manualnya ya, umumnya sih disertai dengan manual ya ketika beli mesin. Nah, tentu tidak untuk mesin yang modifikasi, karena tidak ada manualnya bagaimana modifikasinya. Kemudian, nah ini penting juga Bapak Ibu sekalian, penandaan untuk pengoperasian peralatan permesinan. Jadi jangan sampai keliru pengoperasiannya. Nah, mungkin kalau krunya sudah lama dia sudah tahu kan. Tapi kalau krunya yang baru lagi, pergantian kru, ini bisa saja misoperation. Jadi kesalahan pengoperasian mesin tersebut. Nah, kemudian untuk bahan bakar untuk di kapal itu umumnya digunakan dengan flash point tidak kurang dari 60 derajat Celcius untuk ininya, kecuali untuk emergency genset itu tidak kurang dari 43, karena emergency genset harus segera menyala. Begitu terjadi dead shift tadi, emergency genset ini harus segera menyala. Di kapal ikan ada emergency gensetnya,
ada kapal-kapal kecil ya. Nah, mungkin di kapal-kapal besarnya ada. Ya. Kemudian bahan bakar gas, sekarang ini kan ada gas ya, ada LNG yang digunakan untuk bahan bakar. Ada juga yang menggunakan hybrid. Kemudian perlengkapan pengaman dan langkah perlindungan. Mesin atau permesinan harus dipasang dan terlindungi di atas kapal sedemikian rupa sehingga risiko kecelakaan dapat dikendalikan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kadang misalnya kalau kita ke kapal masuk ke kamar mesin, kita melihat ada benda yang panas. Nah, ini ada permukaan yang panas. Ini kadang kita anggap sepele biasanya. Padahal sebenarnya ketika kita melihat hal tersebut itu harus ditutup, harus diberi penutup karena bisa membahayakan ya, bisa berbahaya. Selain itu benda yang berputar, benda yang berputar juga. Ketika ada yang berputar ya harus ditutup juga, harus dikasih proteksi supaya tidak membahayakan kru atau orang yang masuk ke kamar mesin tersebut. Nah, yang juga tadi hand cranknya ketika dia starter mesin harus terlepas secara otomatis. Safety valve-nya harus mudah dan aman dioperasikan. Kemudian ketika dia menggunakan pompa dengan tekanan lebih atau alirannya tekanannya besar, maka harus menggunakan safety valve. Jadi untuk mengatur tekanan daripada sistem tersebut. Nah, kalau di kapal mesin yang digunakan biasanya internal combustion engine ya sih ya, atau mesin pembakaran dalam biasanya. Nah itu ketika kita di sertifikatnya untuk mesin yang dikelaskan, nah data-data ini biasanya muncul nih, apa tipenya, tipe mesinnya, apa tipe mesinnya, kemudian berapa silindernya, langkahnya, injeksinya, katup dan lain sebagainya. Ini akan ada di sertifikatnya. Nah, kalau di kapal ikan mesinnya bersertifikat nggak Pak? Kalau yang baru ya, nggak juga, Pak ya. Ya, oke. Ini sebenarnya kita tidak tahu kualitas daripada mesin ketika kita tidak uji kan. Sebenarnya besar. Sedangkan mesin kapal sendiri Bapak Ibu sekalian itu 2 kali pengujian. Jadi ada pengujian tipe, yang saya jelaskan. Ada pengujian tipe, ada pengujian individual. Nah, nanti kita akan bahas itu. Kemudian selanjutnya untuk mesin sendiri itu dibagi berdasarkan putarannya ya, jumlah putarannya. Ada mesin putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi. Putaran tinggi. Biasanya kalau putaran tinggi mesin-mesin untuk kapal cepat ya, kapal cepat. Mungkin kapal ikan pakai putaran tinggi juga ya. Nah, ini putaran rendah. Putaran rendah itu yang ini crosshead. Ini ada crosshead ini mungkin crosshead engine itu dia mempunyai langkah pistonnya lebih panjang ya. Ini ada crossheadnya di sini. Nah, kalau dia terang piston yang ini yang biasa aja kalau terang. Mesin diesel putaran tinggi juga dari jenis terang piston. Ini kalau di kelas ya dibaginya berdasarkan jumlah putaran. Kalau pembagian yang lain tidak dibagi. Nah, kemudian yang tadi sertifikat mesin. Nah ini juga perlu juga ketika nanti akan dibangun kapal dengan notasi plus atau bangunan baru yang comply dengan aturan klasifikasi, maka komponen permesinannya yang esensial, primary essential equipment itu harus dilengkapi dengan sertifikat. Nah, jadi sertifikat itu macam-macam. Ada sertifikat BKI atau sertifikat kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah pemenuhan terhadap peraturan kelas. Jadi sertifikat klasifikasi itu menjamin atau memastikan pemenuhan terhadap peraturan klasifikasi. Jadi bukan memastikan keselamatan kapal Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun ya, saya tidak ada satupun yang berani menjamin keselamatan kapal. Tidak ada. Hanya memastikan bahwa kapal tersebut telah memenuhi dari aturannya. Nah, termasuk kapal kelas-kelas anggota dari badan klasifikasi dunia itu juga tidak berani untuk memastikan bahwa dengan mengkelaskan kapalnya ke mereka maka kapalnya akan aman. Tidak ada.
Nah itulah sebenarnya, makanya aturan itu adalah sesuatu yang dinamis, berubah, karena tidak mampu memastikan peralatan itu aman gitu loh. Tapi setidaknya dengan mengikuti aturan klasifikasi maka itu akan menjadi aman, ya. Bisa dipahami ya. Jadi ketika terjadi kecelakaan, ya, contoh kasus ketika terjadi kecelakaan kapal yang sudah dikelaskan oleh badan klasifikasi, meskipun kapalnya tersebut sudah komplek tapi tetap patah, berarti ada yang tidak benar dengan rulesnya kan, dengan aturannya kan. Nah, maka dari itu dilakukanlah yang namanya riset. Kemudian setelah ditemukan hasilnya, oh ternyata ini penyebabnya, maka temuan tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam rules, diupdate. Makanya saya katakan aturan itu tidak statis, dinamis. Jadi begitupun nanti mungkin untuk kapal-kapal ikan ya, meskipun saat ini tidak apa namanya kita kelaskan ya, pasti tidak masuk kalau kita mengikuti aturan kelas, ya, tidak masuk. Mohon maaf ya, tidak masuk Pak. Nah, tapi ketika kita mengatakan ke nelayan, ke pemilik kapal bahwa Pak, kapal Bapak tidak aman. Mohon maaf, mungkin bukan kapalnya yang tidak aman, kita yang tidak aman Pak. Kita yang tidak aman gitu. Mereka pasti akan marah. Mereka mengatakan, ya, gimana sih Bapak, kapal saya sudah beroperasi puluhan tahun, aman-aman saja kok. Ya itu realitinya seperti itu kan. Artinya apa? Sebenarnya artinya aturan kita ini ya ada yang keliru ya. Karena ya jujur saja aturan BKI, kalau BKI sendiri diambil dari referensi luar. Makanya yang kami harapkan sebenarnya itu sementara dikembangkan juga peraturan domestik, peraturan yang khusus untuk kondisi kita, kondisi aktual kita. Nah, saat ini kami juga mengembangkan aturan untuk kapal Sungai Danau. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan kapal Sungai Danau sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, kapal Sungai Danau juga kondisinya begitu. Kondisi mesinnya mesin darat, kemudian daerah operasinya juga ya tidak begitu jauh. Kalau kapal ikan mungkin jauh ya, sampai nggak bisa ya kondisinya. Nah kalau sertifikatnya tadi, ini sertifikat BKI, pemenuhan terhadap peraturan BKI, kemudian pengujian dan inspeksi dilakukan dari proyek yang disertifikasi, pengujian dan inspeksi dilaksanakan dan diadili oleh surveyor BKI. Jadi BKI harus melakukan witness, kecuali kondisi tertentu, misalnya kondisi di mana mesin tidak bisa diuji karena kondisi misalnya COVID ya, tidak bisa keluar, maka bisa dilakukan dengan mekanisme alternatif certification scheme tanpa harus surveyor BKI melakukan witness terhadap produk yang akan diuji. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang namanya sertifikat pabrik. Sertifikat pabrik itu dokumen pabrik yang menyatakan pemenuhan terhadap peraturan. Dari sini peraturannya adalah tentu ke peraturan pabrik. Nah, juga sama melakukan inspeksi. Pengujian dan inspeksi dilakukan oleh qualified representative dari departemen terkait. Nah, ketika pabrik ini sudah mengajukan sertifikasi alternatif certification scheme yang tadi di sini, maka qualified representative ini dapat bertindak sebagai surveyor kelas. Nah, ketika dia sudah mendapatkan autorisasi, maka sertifikat pabrik ini dapat di-upgrade menjadi sertifikat kelas. Nah, kemudian ada laporan pengujian, itu tadi dari tingkatannya, ada laporan pengujian. Nah, itu dokumen pabrik yang menyatakan hal berikut: pemenuhan terhadap peraturan, pengujian dan inspeksi. Ini laporan uji. Nah, untuk mesin sendiri, ini komponen-komponen yang harus diuji ya, harus disertifikasi. Bagian yang paling kompleks sebenarnya untuk sertifikasi itu adalah bagian mesinnya. Karena mesin itu terdiri dari beberapa komponen kan, ada engine blocknya, ada silindernya, ada linernya, macam-macam. Ada pistonnya, ada baut-bautnya, ada crankshaftnya. Dan itu ketika kita melihat di sini, masing-masing komponen itu harus diuji Bapak Ibu sekalian. Khususnya untuk mesin-mesin yang besar ya, jadi ada ketentuannya. Ketika dia diterapkan di sini, D-nya, diameter bornya 300 mili itu maka harus dikenakan. Nah, kalau ini all berarti semua tipe, semua jenis mesin harus dikenakan. Oke, ini sama tadi, ini item-itemnya banyak, nanti bisa dibaca, dilihat slide-nya.
Nah, ini penjelasannya, deskripsi terhadap tabel tersebut nantinya. Jadi ada beberapa jenis seperti pengujiannya. Ada chemical composition tadi, ada apa namanya, mechanical properties, ada BC, BK sertifikat dan lain sebagainya. Ini item-item daripada mesin yang melakukan pengujian. Nah, kemudian jenis pengujiannya pun sebenarnya ada dua. Tadi sampaikan ada type approval, ada individual. Jadi mesin itu ada tipenya kan, tipe apa namanya 6L25HX misalnya, tipe mesinnya Niigata misalnya, atau mesinnya Yanmar ya, atau mesinnya Kawasaki dan seterusnya. Itu ada tipenya. Itu disebut persetujuan tipe. Jadi ketika kita misalnya mau membangun kapal ikan yang bersertifikat, sebelum membeli mesinnya periksa dulu sertifikat tipenya. Pastikan tipenya setelah dikelaskan oleh badan klasifikasi. Karena sertifikat tipe ini Bapak Ibu sekalian berlaku 5 tahun. 5 tahun. Dan ini biasanya dipegang oleh pabrik pembuat. Pabrik pembuat biasanya dikasih ke agennya, di kopiannya dikasih ke agen, nah itu dipakai menjual. Kami sudah disertifikasi oleh kelas. Nah, kemudian ketika kita membeli satu mesin misalnya ya, maka setiap mesin itu harus dilengkapi lagi yang namanya sertifikat individu, sertifikat produk. Nah, jadi satu mesin diuji ya, satu mesin dilengkapi satu sertifikat. Satu sertifikat itu yang disebut sertifikat produk. Sertifikat produk. Dan itu tidak ada masa berlakunya. Nah, melekat terus di mesin itu. Oke, jadi ada dua sertifikatnya. Sertifikat type approval tadi itu mungkin tidak diberikan ya, hanya kopian yang akan diberikan, dan itu dipakai oleh apa namanya, manufacturer dan juga agennya ya, untuk menjual mesin tersebut. Jadi mereka akan menunjukkan ini mesin kami Pak, sudah disertifikasi oleh kelas misalnya, oleh BKI misalnya, anggaplah BKI. Nah, kemudian ketika kita memesan apa namanya, individual dari mesin tersebut, maka setiap mesinnya harus melakukan pengujian. Kenapa type approval ini penting? Ini cuma satu saja, karena ini diuji prototipe Pak, prototipe mesin. Jadi diuji, memang mesinnya dibongkar gitu. Dibongkar, jadi hanya satu. Ada beberapa tahapan, ada initial stage, atau tahapan pertama ya, uji fungsi dan uji internal. Nah, ini dilakukan di pabrik, pabriknya sendiri yang menguji, kemudian difoto, disampaikan ke surveyor. Kemudian setelah diuji, disampaikan ke surveyor, surveyor akan melakukan pengujian ulang ya. Pengujian ulang, pengujian yang sama dengan perluasan pemeriksaan. Nah, itu tahapan B. Ini type approval. Jadi diuji di pabriknya. Nah, kemudian tahapan C, pemeriksaan komponen oleh surveyor setelah stage B. Jadi ini komponen inspection. Jadi akan dibuka satu silinder. Surveyor akan bilang, oh buka silinder ini, akan dibuka, dilihat bagaimana komponennya, apakah ada trouble atau tidak. Nah, ketika di situ ada trouble, nah dia bisa pindah lagi ke silinder yang lain, gitu. Untuk melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan terhadap mesin yang diuji itu. Ini untuk tipe Bapak Ibu sekalian. Karena memang tipe itu pengujiannya jauh lebih berat dibandingkan dengan pengujian individu, prototipe diuji. Jadi harus benar-benar dibuka, diperiksa. Nah, ketika ada trouble atau misalnya ada kecurigaan, surveyor bisa memperluas lingkup pemeriksaan daripada mesin tersebut. Kemudian ada yang namanya FAT. Tadi itu type approval ya. Type approval, nama tesnya adalah type approval test. Nah, kemudian untuk individual atau produk sertifikat, maka akan dilengkapi dengan pengujian FAT, Factory Acceptance Test. Nah, ini untuk individual atau sertifikat produk. Jadi satu mesin akan mendapatkan produk ini. Ini yang harus diukur ya, harus diuji nantinya. Jadi beda pengujiannya Bapak Ibu sekalian. Ada pengujian daya dan putaran, indeks bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pengujian mesin, tapi saya nggak usah jelaskan ya.
Ini pengujian mesin dipakaikan dinamometer. Kemudian peralatan pengaman ini penting juga di kapal, sangat penting menurut kami Pak ya. Safety device-nya dipastikan juga untuk kapal-kapal ikan punya safety device. Jadi misalnya untuk overspeed ya, ketika kapalnya engine-nya overspeed, kelebihan putaran misalnya, bisa terjadi itu ketika dia berada di laut, dia berputar konstan, kemudian tiba-tiba ngangkat propellernya, ya, itu bisa overspeed. Karena kenapa? Karena tidak ada beban diputar, tidak ada beban air kan, mesinnya semakin kencang. Nah, kalau tidak ada overspeed protection, itu bisa menyebabkan mesinnya rontok ya, gearnya terlalu tinggi putarannya. Kemudian untuk mesin penggerak generator 220 kW dilengkapi dengan overspeed protection device dan tidak kurang dari 15 putaran. Kemudian ada crankcase air venting untuk mesin-mesin besar, safety device di sistem startnya, safety device di sistem pelumasnya, dan safety device di lubang bilasnya ya, untuk pembilasan mesin-mesin besar ini. Jadi ini untuk peralatan pengaman. Kemudian safety device juga untuk bahan bakarnya ketika terjadi atau untuk emergency stopnya ya. Ketika terjadi kondisi yang tidak sesuai, maka bisa dihentikan ya, peralatan pengaman. Nah, untuk materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Itu masih umum Bapak Ibu sekalian. Ke depan saya akan masuk ke gambar ya, gambar-gambarnya. Ada yang ditanyakan? Oke Pak. Silakan Pak. Bisa online juga. Oh, siap. Terima kasih Pak narasumber. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi yang disampaikan tadi, terutama terkait dengan permesinan. Memang tadi disampaikan sama Bapak narasumber, kita ketahui bahwa untuk kapal perikanan itu mungkin yang kita lihat di lapangan hampir semua menggunakan mesin darat. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, kami di sini kan petugas kelaikan yang memang memeriksa kelaikan terhadap kapal tersebut maupun mesinnya. Bagaimana kiat-kiatnya tuh Pak di lapangan, jangan sampai ada sesuatu yang memang tidak diinginkan. Beda dengan tadi sampaikan, kalau misalnya tersertifikasi setidaknya tidak menjamin keselamatan, tapi kan memang sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Kami mohon pembekalan kiat-kiatnya seperti apa ke depannya. Terus yang kedua, ada kita pernah lihat di lapangan, mesin itu kondisinya miring dipasang di kapal tersebut, terutama kapal-kapal yang pemasangan mesinnya di luar, bukan di dalam. Nah, itu bagaimana terkait dengan kondisi mesin tersebut? Apakah penggunaan atau pemakaian olinya dipenuhi juga kan tetap tidak sempurna ya terkait dengan kapal tersebut. Kami lihat di nelayan-nelayan yang di Rembang terutama banyak yang digunakan kapal menggunakan mesin tersebut. Terus terkait dengan daya, tadi kan ada penghitungan daya untuk kapal-kapal yang memang mungkin bebannya itu besar atau kapal besar. Bagaimana kami misalnya kalau ditanya sama pemilik kapal atau pemilik galangan, seandainya mau buat kapal dengan ukuran sekian gross ton, perlu mesin berapa PK itu terkait dengan kapal tersebut, terutama menggunakan yang tadi itu kalau di lapangan kan menggunakan mesin mobil itu atau mesin darat itu, bagaimana itu untuk dayanya? Karena kita ketahui bersama untuk kapal ikan itu perlu kecepatan juga karena untuk mengejar ikan yang ada di fishing ground tersebut. Terus satu lagi terkait dengan BBM Pak, saya pernah lihat itu kapal Incamina itu yang tahun berapa ya menggunakan mesinnya itu mesin jenis marine ya, Caterpillar ya kalau nggak salah. Kalau menggunakan BBM, dikasih BBM yang subsidi itu nggak bisa, itu harus BBM-nya yang Dexlite atau yang Pertamina Dex.
Sehingga pada saat dibagikan ke nelayan banyak kapal-kapal tersebut yang bisa digunakan karena BBM-nya mahal. Itu bagaimana Pak? Apakah bisa disiasati atau bagaimana itu mungkin Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, siapa Pak? Saya Jajan Pak. Pak Jajan. Iya. Oke, terima kasih banyak sekali pertanyaan Pak Jajan. Ada 4 pertanyaan Pak ya. Oke, menarik sekali pertanyaannya Pak. Yang pertama, kiat-kiat untuk memeriksa kelaikan kapal ikan. Ini menarik nih sebenarnya nih. Penasaran kan? Jadi gini Pak, ketika kita melakukan pemeriksaan tentu yang harus ditentukan terlebih dahulu standar yang digunakan. Standar apa yang digunakan? Ya. Harus ada acuannya Pak. Jadi ketika kita menilai secara sepihak, oh ini aman nih, itu menurut Bapak, ya kan? Tapi menurut yang lain mungkin, oh enggak ini belum aman nih. Makanya harus ada acuan referensi standar yang digunakan. Ya. Jadi kondisi amannya itu dikatakan ini aman ketika menurut standar itu yang memenuhi standar tersebut ya. Karena tadi yang 100% menggaranti bahwa itu aman tidak bisa, tidak ada yang bisa menggaranti bahwa itu aman 100%. Tapi setidaknya ketika ada standar dan standar yang dibuat itu telah dikembangkan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, itu bisa digunakan. Cuma pertanyaan sekarang, adakah standar yang digunakan untuk kondisi kelaikan KKP? Gitu. Kalau tidak digunakan ya ini yang enggak ribet Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita mengacu ke standar kelas, tentu terlalu berat juga, tinggi juga. Yang saya katakan tadi, ketika kita mengatakan kapal Bapak tidak aman, tidak memenuhi standar, ya bukan kapal kita yang tidak aman Pak, karena mereka yang akan marah. Ya, mereka pasti akan marah Pak. Jadi setidaknya kalau memang tadi standarnya, ya mau tidak mau kita bermain feeling, kita melakukan pengujian aja Pak, diuji aja. Coba nyalakan mesinnya, oke, berfungsi. Nyalakan gunakan safety device yang mungkin Pak ya, oke masih ini. Ya paling itu aja Pak, kalau tidak standar ya. Tapi sebaiknya usul saya sarankan ya semestinya ada standar acuan referensi yang digunakan. Ya, ketika kita melakukan pemeriksaan, jadi apa yang mau diperiksa ketika standarnya tidak jelas? Ya, itu yang pertama Pak ya. Atau belum menjawab, sudah bagaimana Pak? Karena memang kami akui belum ada standarnya. Justru ini saya sudah beberapa berdiskusi dengan teman-teman di KKP. Kami sudah mengusulkan semesi untuk membuat standar. Bagaimana membuat suatu standar yang sesuai dengan kondisi di lapangan, Pak? Ya, namanya standar itu tidak bisa juga langsung sempurna. Karena standar itulah sesuatu yang dinamis, bukan statis. Jadi ketika kita membuat standar, buatlah berdasarkan kondisi di lapangan. Kita bisa memulai dengan berdasarkan identifikasi risiko. Risiko apa sih yang mungkin muncul dengan kondisi yang existing saat ini? Ya. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi risiko, kita bisa melihat bagaimana mencegah, ya. Mencegah sehingga risiko tersebut tidak terjadi ya. Mencegah artinya melakukan mitigasi, mengevaluasi risiko tersebut, mengidentifikasi, mengevaluasi, kemudian melakukan mitigasi risiko tersebut. Apa yang harus ditambahkan nih? Ketika kita melihat, oh, di kapal-kapal ikan tadi ada permukaan panas yang tidak ditutupi, gas buangnya terbuka begitu saja. Ini kan bahaya, Pak. Bahaya yang pertama ketika ada orang kesentuh, tangannya kena. Terus yang kedua, ketika pipa bahan bakarnya bocor, kena permukaan panas, terbakar. Ya. Hal-hal itu yang harus kita identifikasi Pak risikonya. Ya, kita buatkan aturan sendiri. Gitu. Bukan kita menghadap dari luar, karena kalau kita hadap dari luar ya sudah sangat strict aturan mereka. Level kita belum sampai di situ, mohon maaf. Ya. Kita berdasarkan kondisi di lapangan, kita identifikasi. Kemudian setelah kita identifikasi, kita mengevaluasi. Oh, ini bagian panas ini saya harus kasih penutup. Tambahkanlah penutup Pak, mau dari jenis bahan yang sesuai ya. Kasih penutup, kasih isolasi, sehingga ketika ada orang yang tanpa sengaja menyentuh tidak panas. Kemudian ketika ada yang pipa yang bocor tidak terbakar. Itu salah satu mitigasinya kan. Nah, kemudian kita melihat langkah selanjutnya adalah risk control option atau cost benefit analysis. Ya. Berapa biaya yang ditimbulkan untuk mencegah atau mitigasi risiko tersebut. Nah, jangan sampai juga ternyata kita pasangkan alat, ternyata alatnya lebih mahal daripada harga kapalnya. Iya kan?
kita cari sesuai, kita cari opsi yang sesuai. Ketika opsi yang sesuai, nah kita melihat risk acceptance kriterianya sejauh mana levelnya, tingkatan keberterimaan risikonya sejauh mana. Ketika kita menganggap level itu sudah aman, ya oke, requirement itu kita masukkan ke dalam aturan. Bisa dipahami Pak ya? Karena setiap lokasi beda tingkat keberterimaan risikonya, acceptance kriterianya. Misalnya di darat, tentu tingkat pengamanannya lebih rendah dibandingkan kondisi di laut. Apalagi kondisi di offshore, karena kalau misalnya di bangunan lepas pantai itu tingkat risikonya tinggi ya. Jadi ketika dia trouble, udah gagal operasi. Maka tingkat keberterimaan risikonya tinggi. Jadi tadinya kita misalnya cukup satu lapis pelindungnya. Ternyata di offshore belum tentu, dia mungkin bisa jadi minta 2 atau 3. Karena dia tidak tahu kan, bisa jadi yang pertama itu tembus misalnya merebus dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak ya. Kemudian yang kedua, kondisi miring. Nah, kondisi miring itu sebenarnya kalau dia miring Pak, mesinnya miring ya tidak ada masalah miring, tapi miringnya ini dia masih mampu beroperasi dengan normal. Untuk memastikan dia normal, pastikan indikatornya, indikator tekanan minyaknya misalnya Pak, indikator temperaturnya dan lain sebagainya, itu dipastikan berfungsi dengan normal. Nah, kalau misalnya dia normal, berfungsi dengan baik, maka mesinnya masih memenuhi ini. Ini kan minimum, misalnya kemiringannya tadi statik 15 derajat ya. Jadi ya kalau misalnya dia mesin miring, seyogyanya ketika dia diinstal sudah miring 15 derajat, semestinya mesinnya masih mampu berfungsi dengan baik. Untuk miring ya, semestinya Pak. Tadi kalau mungkin 5 derajat ya, saya yakin masih masuk lah untuk miring. Tapi saya kurang tahu kalau mesin yang modifikasi tadi. Mesin yang modifikasi itu ya jangankan miring, posisi normal pun belum tentu dia beroperasi dengan baik Pak. Kemudian selanjutnya tadi dayanya. Daya mesin. Oke. Daya mesin tadi itu kaitannya dengan Beban kapal misalkan. Oh, oke. Perhitungan daya. Nah ini kalau di kapal Pak dihitung dulu Pak. Kalau kita dari naval engineering itu dihitung. Kita menghitung berapa daya yang dibutuhkan terkait dengan kecepatannya, dengan menghitung tahanan kapal, resisten kapal. Jadi berapa daya, ini kan tahanan ini ketika kapal bergerak maju kan akan ada hambatan dari air dan udara. Itu harus dihitung dulu Pak. Tentu berdasarkan luas permukaan bidang basah dan juga luas yang berada di atas garis air. Tapi yang paling besar adalah bagian yang berada di bawah garis air. Itu harus dihitung tahanannya. Resistennya, setelah menghitung resisten kita akan mengetahui berapa daya yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa metode Pak yang digunakan untuk menghitung tahanan kapal. Dari tahanan itu muncullah dayanya. Nah, dari daya yang kita dapatkan dari perhitungan ini mata kuliah merancang Pak atau desain kamar mesinnya. Ketika kita menghitung dayanya, dapat daya mesinnya, itu bisa dilihat dari brosur. Kita cari di brosur ya. Kita cari di brosur yang sesuai dengan atau mirip dengan daya tersebut. Dari situlah kita tahu berapa dimensi daripada mesin tersebut. Itu ketika konsepnya desain ya, konsep desain. Jadi itu Pak untuk menghitung tahanannya tadi dengan melakukan beberapa metode, menghitung daya mesinnya dengan menghitung tahanan kapalnya. Kalau nggak salah EHP sama RT kali V, jadi tahanan total dikali dengan kecepatan kapal bersamanya. Tapi itu panjang Pak, harus dihitung dulu berapa luas bidang permukaan basah, ya kan? Karena ketika kapal bergerak maju tentu air yang menahan kan. Beda ketika kita pergerakan tangan kita di bawah air dengan di atas air kan. Tentu lebih cepat yang di atas air kan ya. Karena tahanannya kecil. Gitu Pak, seperti itu. Terus ada tabel Pak, tabel referensi gitu Pak. Kalau itu kan kami juga tidak tahu itu seperti apa. Kalau ada tabel kan setidaknya perkiraan yang ada gitu. Ini agak mungkin ada yang buat tabelnya di buku Pak, tapi kalau di kami sih tidak ada di kelas Pak itu ini tabelnya. Karena itu tergantung dari bentuk lambung di bawah garis airnya. Di bawah garis air bentuk lambung kapal, sedangkan kapal ini kan beda-beda bentuk lambungnya Pak. Kapal kontainer, kapal tanker, kapal LCT itu beda-beda bentuk lambungnya. Kecuali mungkin ada yang mengumpulkan data untuk satu jenis kapal, itu bisa saja dibuatkan statistiknya Pak, seperti itu. Tapi kalau saya ditanya, saya tidak punya waktu ininya. Gitu. Selanjutnya terakhir tadi Pak,
Masalah. Yang BBM itu Pak. Oke, masalah bahan bakar. Kalau bahan bakar itu tadi dikatakan ada mesinnya dikasih mesin merit, tapi tidak bisa menggunakan mesin subsidi ya, bahan bakar subsidi ya. Itu karena memang tidak sesuai Pak, tidak kompatibel bahan bakarnya. Biasanya kalau menggunakan Dexlite itu lebih bersih dibandingkan bahan bakar yang tadi yang solar biasa. Caranya seperti apa untuk mengatasi ya? Paling penambahan filter. Tentu itu biaya lagi kan jatuhnya ke pos lagi Pak. Biasanya diberikan filter Pak. Kemudian kayaknya tidak menggunakan B30 kan? Enggak kan? Enggak kan? Cuma menggunakan solar biasa aja ya. Berarti dari tingkat kemurnian bahan bakarnya saja Pak. Seperti itu. Nah, kalaupun misalnya sudah dikasih filter tetap berat untuk penyalaannya, maka bisa digunakan bahan bakar Dexlite dulu Pak untuk penyalaan awalnya. Begitu dia mesin sudah menyala, bisa ditransisi ke penggunaan solar. Itu bisa dimodifikasi seperti itu. Gitu Pak kira-kira. Mohon izin Pak Mudar, Siap, jadi saya memfasilitasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di online. Ini tadi ada yang raise name, kalau saya boleh meminta Pak Tovan, ya betul Pak Tovan, silakan Pak kalau ada yang mau ditanya atau disampaikan. Pak, terima kasih. Mungkin tadi juga yang disampaikan Pak Jajang, jadi itu juga hampir jadi yang kita ini jauh dari sempurna Pak, bukan satu atau dua level di proses, tapi jauh gitu kan. Karena memang ilmu lainnya tadi kan ada manajemen resiko sampai penilaian dan lain sebagainya. Itu tingkatan-tingkatan di kami kan di lapangan ini cukup berat kalau manajemen resiko dan sebagainya. Kita paham resikonya seperti ini, misalkan alat penahan panas dan lain sebagainya belum tentu misalkan nih Pak ini knalpotnya atau untuk pembuatannya harus dikasih lapisan pendingin dan lain sebagainya. Jadi tadi disampaikan harus ada juknisnya lah, juknis minimal yang tidak. Ini kan kami juga enggak kelayakan ini nggak sama mereka. Ya, ini Pak Eka kemarin kita sampaikan terkait kapalnya mestinya juga sama. Di sini ada, kalau persyaratannya harus ada gambar engine layout ya. Engine layout itu layoutnya seperti apa? Padahal kapal-kapal nelayan ya engine-nya seperti itu dan tidak sempurna kapal yang umum Pak. Ini yang seperti apa nantinya? Kalau ini kan jelas nih, yang di proses-proses di mesin di mana? Di kapal-kapal yang besar memang terancang dengan baik gitu Pak. Jadi kadang-kadang ya ini perlu penambahan ini hampir semua. Kalau dibilang sempurna tidak. Makanya dari kemarin itu standar minimumnya apa sih Pak? Standar minimumnya untuk kita bisa mengeluarkan ini udah standarnya saja. Standar minimum yang DKI punya itu apa sih? Jadi kalau standar maksimum seperti yang disampaikan akan berat. Jadi kalau kami ini kan petugas di lapangan yang sangat berbeda. Mungkin saya dengan Pak Jajang yang ada di Pekalongan itu berbeda kapalnya mungkin yang ada di pelabuhan yang lain. Mungkin ada juga yang dia pakai bracer, kita masih pakai misalkan akan berbeda lagi mesin yang kapal yang berbracer berpendingin yang punya refrigerator dengan kapal yang tidak akan lebih mesinnya akan berbeda juga. Kalau ada penambahan mesin untuk penggerak refrigeratornya. Nah ini standar minimumnya Pak, mungkin dari kami ini standar minimumnya apa sih dari ini yang harus terpenuhi gitu Pak. Itu yang mungkin sehingga kami di lapangan ini untuk kapal-kapal yang minimum sekali terhadap dari kesempurnaan. Karena memang kebanyakan mesinnya mesin darat Pak. Kalau mereka berpikir kalau mesinnya rusak saya dan dia mencari spare partnya lebih mudah daripada mesin marine. Kalau marine itu memang bagus tapi cari spare partnya susah. Nanti kalau mesin darat itu cari spare partnya mudah, cuman dan BBM-nya lebih fleksibel yang disampaikan Pak Jasen tadi. Kalau yang marine memang ada istilahnya agak manja, dia harus mesin yang sekarang
kalau dalam usaha itu yang cari yang efisien Pak, efisien. Jadi kalau mereka akan rugi, mereka akan meninggalkan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Mungkin syarat minimum apa yang harus kita penuhi untuk sebuah kapal dikatakan layak Pak? Terima kasih. Oke, makasih Pak Taufik ya, Pak Tovan. Oke, makasih Pak Tovan atas pertanyaannya. Jadi ditanyakan adalah standar minimum. Nah, kalau berbicara standar minimum Pak, kalau di kelas ya, di kelas standar minimumnya yang tadi saya jelaskan itu minimum requirement Pak ya. Mesin harus marine ya. Itu minimum. Kalaupun dimodifikasi, modifikasinya biasanya BK akan meminta yang memodifikasi itu harus mendapatkan persetujuan dari engine makernya. Nah makanya tadi saya menyarankan ya, dibuatkan standar minimum Pak. Standar minimum sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah kalau kami ditanya di BKI karena kami tidak tahu kondisinya, ya kami sampaikan ini standar minimum kami, standar minimumnya kelas Pak. Seperti itu ya. Nah, tapi ketika seharusnya sih dibuatkan gitu Pak, kita membuat sendiri. Jadi tidak serta-merta kita selalu adopsi dari luar, ngambil sana, ngambil sini, dirangkai jadi satu, diterapkan di lapangan, tidak memenuhi Pak, gitu loh. Maksudnya nggak apa-apa, meskipun ketika kita membuat standar di awal itu nanti ada keliru, nanti kekeliruan itu akan ditutupi kembali ya. Ketika terjadi misalnya nih, kita buatkan standarnya, standar minimum, ternyata dari standar minimum ini di kemudian hari ada yang tidak di-cover oleh standar tersebut, terjadi kecelakaan, harus dimitigasi bagaimana supaya kecelakaan yang sama tidak berulang, ditambahkan lagi di aturan yang dibuat. Karena membuat aturan pertama tidak ada yang sempurna Pak, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Memang seperti itu. Memang seperti itu ininya. Nah, kecuali kalau mau langsung sempurna, masalahnya kita langsung update saja. Cuman masalahnya adalah kondisi kita masih di bawah. Mohon maaf saja ya, kondisi kita masih di bawah. Ya kayak tadi misalnya bahan bakarnya mahal, tidak sesuai Pak. Terus spare partnya susah didapatkan, ya sudah tidak apa-apa. Tidak ada masalah, buatkan aturan bahwa kita masih mengakomodir mesin modifikasi dengan catatan spare partnya harus disediakan di kapal ini sekian jumlahnya. Jadi ketika terjadi trouble bisa diganti Pak, tidak masalah. Intinya kan sebenarnya bagaimana kapal ini bisa berlayar dengan aman. Tentu disesuaikan dengan kondisinya. Nah kalau aturannya BKI ini memang kondisinya mengambil kondisi yang ekstrem tadi, apalagi rules ocean going kan, tentu tidak masuk Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ya ditanya apakah untuk kapal Indonesia tidak masuk, kalau disandingkan tentu tidak masuk. Nah, cuma kalau ditanya apakah aman atau tidak, ya mereka sudah buktikan aman kok, ya. Jadi ini semacam kayak puzzle ya, kotak. Jadi ada tanda tanyanya. Kalau kita katakan tidak aman, saya bilang tadi justru kita yang tidak aman Pak. Kita yang tidak aman, mereka pasti akan mengatakan dasar apa Bapak tidak aman, ya. Kapal saya nenek moyang saya sudah pakai ini, kapal ini seperti ini turun temurun sampai sekarang tidak ada masalah Pak. Nah, cuman cara kita melakukan pendekatan itu edukatif, tidak serta-merta frontal. Oh ini tidak boleh Pak, ini salah Pak, ini tidak bisa seperti itu Pak. Kita harus menjelaskan secara risiko konsekuensinya. Pak kalau misalnya Bapak punya gas buang seperti ini, pipanya terbuka Pak, ini bahaya Pak nih. Kalau Bapak tiba-tiba di kamar mesin, tiba-tiba Bapak kapalnya goyang, Bapak terlempar misalnya kena panas, kan risiko juga buat Bapak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika saya sampaikan tadi, misalnya nih Pak, Bapak masih beroperasi nih, Bapak kan tidak setiap hari mengecek kondisi pipa minyaknya kan ya, injection pumpnya kan ya. Ketika pipanya bocor Pak, itu kena terbakar Pak, pasti dia mikir Pak. Saya yakin ketika dia punya dana pasti akan ditambahin. Ya ini masalahnya ke kosnya lagi kan. Makanya yang saya usulkan tadi yang namanya formal safety assessment itu 5 tahapan itu aturannya dari AIMO juga Pak. Itu untuk membuat suatu aturan sesuai dengan kondisi di kita. Ada yang namanya cost benefit analysis. Ya, seberapa besar manfaat dengan penambahan alat tersebut dibandingkan dengan biayanya? Apakah ini sebanding? Affordable tidak? Mampu tidak kami jangkau gitu loh. Itu jadi pertanyaan. Nah ini yang menarik sebenarnya Pak. Ini justru tantangan buat kita semua ya, termasuk BKI sendiri Pak. Sedikit saya sampaikan di TSD sendiri, Semedan penyeberang ini kami lakukan. Mereka kemarin minta kami untuk buat aturan untuk kapal-kapal yang Semedan. Kapal Semedan kan juga kapal katinting kan, mana ada aturannya Pak. Tapi kita buatkan aturannya itu berdasarkan risiko tadi, kita mengidentifikasi risikonya.
Jadi ada beberapa bagian yang kami identifikasi mulai dari konstruksinya, mesinnya, listriknya, stabilitasnya, dan peralatan keselamatannya. Peralatan keselamatan. Jadi kapal itu Pak, ketika terjadi kecelakaan di kapalnya, tentu yang akan ditolong pertama adalah orangnya kan. Nah ini peralatan keselamatan harus berfungsi dengan baik juga. Ini yang harus dimitigasi sebenarnya semuanya. Jadi kita bisa membuat aturan sendiri. Tidak serta-merta ada aturan darurat. Iya, aturan sendiri. Ketika diterapkan ya kita sendiri yang kewalahan Pak. Mungkin begitu Pak Tovan ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terakhir Pak, pada sesi ini tadi mohon izin, nah ini Pak Widodo juga resign. Silakan Pak Widodo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada sempat kita sangat tertarik nih Pak dengan materi yang kelaikan kapal perikanan, dimana dari aspek tadi yang disampaikan, memang ada beberapa hal yang sangat urgent dibutuhkan Pak ya, anggapan acuan khususnya kapal perikanan. Mungkin Pak Bunda, kalau dari informasi yang sangat inti yang memang data-data perkembangan kapal perikanan, saya pikir banyak yang menjadi acuan baru kita sesuaikan dengan adanya aspek-aspek kelaikan kapal perikanan. Maka sudah disampaikan bahwa kelaikan kapal perikanan ada kelaikan pelaut tapi keselamatan itu dapat mengikuti dalam program khususnya yang sudah ditetapkan. Ini lebih disesuaikan dengan kondisi berlangsungnya. Kemudian terkait dengan kelaikan karena di sini ada aspek kapal perikanan yang harus ada kesesuaian dengan kalian penggunaan bantu dan yang cara tadi mungkin kesesuaiannya ini agak spesifik nih Pak Muda, mungkin memang standar-standar yang diberikan justru dengan dari standar ini maupun minimalnya disesuaikan dengan kondisi kapal perikanan yang ada dan banyak dengan juga banyak masih kapal perikanan kurang yang skala kecil ya, bisa mungkin skala kecil yang dilakukan ada standar-standar yang perlu didapatkan ya, sesuai dengan tadi ada standar minimum dan minimum yang keselamatan, kemudian kesesuaian dengan kegiatan kelaikan depan dan simpanan. Jadi memang agak kompleks ya, dengan standar mungkin bisa disesuaikan dengan aspek-aspek yang dibutuhkan agar penerapannya nanti khususnya di tugas kelaikan kami bisa menunjukkan salah satu menggunakan standar agar tadi kelaikan kapal perikanan khususnya di semua aspek itu bisa dimulai. Dan mungkin dari Pak Muda, kira-kira pada saya ada beberapa tadi kemudian juga terlibat anggota di ISO, di TCS-nya. Ini dari sisi ISO standar internasional bisa kita sesuaikan yang kita adopsi, lalu disesuaikan dengan dimodifikasi kapal perikanan ini Pak. Kemudian dengan komite teknik Pak Muda juga informasi komite teknik di Pak 701 BPS ini di kapal perikanan Pak ya. Di KKP itu juga khususnya di DJPT juga ada komite teknis dan di 1614 itu di produk perikanan khusus untuk aspek kapal perikanan memang masih belum banyak standar yang harapannya ke depan dengan kebutuhan untuk kita coba siapkan. Tentunya ini ada kaitan dengan Pak Muda juga sebagai komite teknik DKI ya, kaitannya dengan teknis yang bisa kita butuhkan ya. Bahwa standar ini sudah menjadi salah satu kebutuhan ke depan untuk menerapkan banyak hal baik dari regulasi, kemudian terus yang ada di DKI yang yakin ini bisa disinergikan dan bisa menyiapkan ke depan kebutuhan terkait dengan kelaikan kapal perikanan bisa kita persiapkan dengan baik. Mungkin itu dari kami Pak Muda menarik bisa dijadikan sebagai ke depan sehingga kami di lapangan kami bisa teman-teman dihadapi dengan kondisi ya, dengan kondisi kapal-kapal perikanan lainnya sudah membutuhkan kesesuaian yang jangan sampai nanti bisa menjadi regulasi meningkat tapi menurutkan mengaku dan dalam menerapkan ada bisa regulasi umumnya. Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih Pak Muda. Oke, makasih Pak Widodo. Makasih Pak Widodo atas pertanyaan Pak. Jadi terkait langsung aja Pak ya. Kalau saya tadi di ISO TC8 SC8 itu Pak tidak spesifik ke kapal ikan Pak, tapi itu kapal umum ya, kapal niaga Pak. Kemudian begitupun dengan SMI-nya ya, tidak
tidak membahas standar terkait dengan kapal ikan. Nah, kalau tadi juga ditanyakan apakah ada standar ISO, kemungkinan besar ada Pak, saya belum tahu ya standar karena itu komitenya banyak sekali ya, banyak. Cuman kalau misalnya ditanya apakah itu bisa diadopsi, mungkin bisa saja diadopsi Pak, cuman pertanyaan apakah bisa diterapkan, ini jadi pertanyaan Pak. Itu apakah bisa diterapkan ya, ini saya tadi mendengarnya mesin semuanya mesin darat ya, tentu tidak Pak. Kalau di luar itu sudah menggunakan mesin marine, mesin marine Pak. Nah, justru yang saya sarankan malah tadi kita fokusnya ke pembuatan aturan sesuai kondisi kita. Misalnya kita dapatkan, oh ini harus dikasih ini, dibuatkan aturannya gitu, dibuatkan aturan sesuai dengan kondisi kita. Nah, nanti itu yang menjadi standar minimumnya di KKP, standar minimum ya. Artinya setidaknya untuk mengatakan kapal itu layak, ya itu yang harus dipenuhi, minimum requirement itu yang dipenuhi. Ya. Meskipun nanti dalam perjalanannya aturan itu digunakan ternyata terjadi kecelakaan, disampaikan tadi, ya tentu dilakukan investigasi kan, dicari tahu apa penyebab kecelakaan tersebut. Nah, setelah menemukan penyebabnya, bagaimana memitigasinya? Memitigasi kemudian kita larikan ke konsekuensi biaya. Oke, masukkan ke dalam aturan lagi kan? Seperti itu Pak. Jadi ya tidak serta merta langsung bagus gitu loh. Kita mulai dari awal karena kondisi kita memang di awal. Kalau kita mau berkaca dengan standarnya mereka yang di luar, mereka sudah siap. Kapal ikannya sudah pakai kapal bayi semua. Kalau di Seattle itu Pak, di teman-teman di sana ya, ada kebetulan teman di surveyor di DNVGL khusus untuk kapal ikan, dia kirimkan foto kapal-kapal baja Pak, dan sudah canggih semua peralatannya. Itu kalau kita mau menggunakan aturan mereka dibandingkan dengan kapal kita yang masih tradisional banyak menggunakan mesin darat, ya tentu tidak kompatibel, tidak masuk gitu. Nah, ini makanya perlu yang namanya edukasi kan, perlahan mengedukasi bagaimana caranya supaya semakin lama kualitasnya semakin bagus. Begitupun dengan suatu produk kan, tidak serta-merta dikeluarkan satu produk langsung bagus. Begitu adanya HP dulu kan tidak langsung bagus kan, bentuknya besar gitu loh Pak, masih lipat-lipat. Tapi dengan seiring dengan adanya masukan teknologi itu berubah dengan sendirinya, semakin kecil semakin canggih kan. Begitupun dengan aturan, tidak di awal tidak sempurna ya. Jadi dengan berjalannya waktu itulah disempurnakan. Oke, mungkin itu. Silakan tadi Pak, satu lagi. Pak, rokoknya kita satu lagi Pak, udah rokok. Artinya ada memang basisnya di data nih Pak ya, data existing kapal-kapal perikanan kita nih yang menjadi acuan agar bisa memunculkan dari standar minimum ya, requirement-nya agar kapal-kapal yang mungkin pembangunannya kemudian proses juga nanti ke depan lebih dikembangkan dalam rangka ya Pak, kita melakukan kelaikan kapal perikanan, kita semuanya tidak berhenti tetap menunggu karena tadi ada aturan regulasi yang mungkin agak sulit diterapkan karena dengan data kemudian informasi sebaran ya kapal perikanan di Indonesia ini dengan sesuai dengan kondisi lapangan apabila diterapkan kelaikan kapal perikanan tadi ada standar minimum programnya yang bisa diterapkan. Mungkin itu ya, kalau yang saya tangkap nih Pak tadi tidak berhenti hanya karena kondisi sehingga kita sulit, maka benar sudah bisa kita coba terapkan ada standar minimum yang bisa dijadikan acuan berbasis data kondisi perkembangan kapal-kapal yang ada di Indonesia ini. Jadi itu Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Darul. Memang benar seperti itu Pak, dan itu tadi saya sampaikan sedikit bahwa TSDP juga melakukan hal yang sama Pak untuk kapal-kapal yang kecil. Jadi kita petakan kapal yang beroperasi di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Papua misalnya seperti itu dipetakan Pak sesuai dengan kondisinya. Di sini resikonya apa? Di sini resikonya apa? Nanti kita lihat secara keseluruhan. Kalau misalnya requirement itu bisa diterapkan secara general, secara umum, maka diberlakukan secara umum. Kalau misalnya spesifik hanya untuk kapal-kapal yang berlayar itu diterapkan di situ aja. Gitu. Jadi aturan sesuai dengan tempatnya gitu Pak. Mungkin itu Pak ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Siapa Pak Widodo? Maksud baik, terima kasih. Nah, yang saya inginkan teman kita apa yang kita alami di lapangan ya selama ini terkait dengan kenapa nelayan itu banyak menggunakan mesin-mesin darat. Salah satunya untuk mendapatkan mesin-mesin yang marine itu salah satunya susah dan mahal. Dan yang paling utama mereka untuk membeli spare part itu agak susah. Jadi ya
berapa kali ya kita mengadakan bantuan dengan menggunakan mesin-mesin yang mereduce. Begitu rusak, spare partnya itu susah. Ya mungkin ini singkat saja, mungkin BKI bisa merekomendasikan baik itu ke instansi yang berwenang. Seandainya untuk pengadaan mesin mereduce itu tuh banyak di daerah-daerah dan spare partnya itu tuh mudah didapatkan di daerah-daerah, mungkin mereka akan mau menggunakan mesin mereduce tersebut. Mereka kan menggunakan mesin-mesin mobil, karena mereka mudah untuk membeli spare partnya. Itu kuncinya sebenarnya. Karena selama ini saya pernah nanya kan, karena kita sahabat itu sering terjun ke lapangan, yang paling sering lah ketemu dengan mereka kita dialog. Mereka sebenarnya mau pakai mereduce, tapi untuk mendapatkan mesinnya tersebut dengan harga yang terjangkau, dengan spare part yang ada seandainya sewaktu-waktu rusak, mereka itu mudah membeli. Sekarang ini kan selama ini kan susah, mungkin harus ke Semarang, harus ke Surabaya, harus ke Jakarta. Sedangkan tuh yang di Merauke sana gimana untuk dapat spare partnya? Nah itu mungkin salah satunya itu ya. Yang terkait dengan mungkin kita tugas nanti sebagai petugas SKKP, kalau untuk yang mesin mungkin supaya kita nggak terlalu ini, kalau standar BKI mungkin bisa, mungkin sedikit kita periksa dari jurnal perawatannya. Jurnal perawatannya itu gimana, dilihat dari situ. Jadi nelayan-nelayan kita selama ini mungkin dia malas untuk bikin jurnal, tapi kalau kita bikin aturan, bikinlah untuk standar perawatan mesinnya gimana, harus ada jurnal. Di situ kita akan bisa melihat dari umur mesinnya, terus dia pemakaian olinya gimana, terus penggantian filternya gimana. Nah disitulah kita yakin bahwa kapal mesin tersebut layak untuk laut. Jadi tidak dari jurnal. Ini salah satunya itu. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi tadi kalau masalah spare part mungkin masih bisa diatasi. Yang menjadi masalah itu adalah masalah biaya. Semua ujung-ujungnya pasti ke biaya Pak. Itu fokusnya memang susah kalau biaya. Tapi kalau spare part ini masih bisa dikomunikasikan. Ini ilmu ekonomi, ada permintaan, ya pasti ada barang kayak supply and demand kan. Ketika ada yang minta, pasti pabrik menyediakan Pak. Tapi masalahnya ya apakah dengan harga yang tentu marine lebih mahal Pak. Lebih mahal dibandingkan dengan non marine, pasti lebih mahal. Cuman kelebihannya tahan lama dibandingkan dengan non marine. Itu aja Pak. Kalau masalah biaya mau dikurangkan dibandingkan dengan darat, pasti lebih mahal marine. Nah, tapi dari situ sebenarnya kita bisa menghitung dari sisi ekonomisnya, dari lifetime penggunaan barang tersebut. Nah, ketika kita beli marine, beli darat, mungkin 1 tahun udah rusak, ganti lagi, beli lagi. Sedangkan marine ini dalam jangka waktu 5 tahun tidak rusak. Nah kita hitung aja berapa ekonominya. Misalnya ini harganya 100.000, ini 20.000, kali 5 ya sama aja gitu Pak. Tiap tahun digantikan. Ya, kita bisa memberikan pendekatan seperti itu. Ya, kalau untuk supply penyediaan spare part, saya yakin ketika ada permintaan, ya, namanya pedagang pasti akan menyediakan Pak. Ya, yang susah ketika dia sudah sediakan, tidak ada yang beli. Gitu Pak. Mungkin itu aja Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kalau misalnya memang mau melihat standar minimum, ya, yang pertama kita cek adalah kalau kita memeriksa permesinan, yang pertama kita periksa adalah engine room layoutnya. Di sini kita akan melihat komponen apa saja yang ada dalam kamar mesin tersebut. Dari sini kita akan melihat sistem apa saja yang ada di kapal tersebut. Karena semua peralatan permesinan ya, untuk personalnya akan ditempatkan di engine room layout, kecuali untuk permesinan geladak ya. Nah, dari sini terbagi lagi, ada sistem propulsi, ada steering gear, ada piping sistemnya. Ya. Nah ini ada propulsionnya, itu ada main shafting, gear, coupling, propeller, dan torsional vibration. Torsional vibration itu kapal ikan. Oke, kita skip ya. Nah, seperti itu. Kemudian steering gearnya, kemudinya kan ya, penggeraknya. Kemudian sistem perpipaannya. Nah kita sesuaikan lagi. Di sistem perpipaan itu kita bagi menjadi permesinan kapal ya. Karena tentu pertama mesinnya butuh piping system kan. Nah, kemudian yang kedua, ada enggak krunya, penumpangnya misalnya ya. Kru kapal butuh apa kebutuhannya? Butuh air laut, air tawar, sanitari misalnya kan ya. Nah, kemudian kita lihat keamanan kapalnya.
Sistem bilga misalnya ketika ada air masuk, bagaimana menguras air tersebut, ya kan? Nah, kita lihat lagi sistem kebutuhan kapal, misalnya tadi sistem pendingin misalnya untuk ikan ya, atau misalnya untuk kapal tanker sistem pipanya. Itu yang kita lakukan Pak. Nah, minimum persyaratan untuk kapal ikan dengan mengecek tadi semua ini Pak. Kalau semua ini sudah berfungsi, ya sudah. Kalau memang tidak ada standarnya, kalau saya ke lapangan misalnya disuruh melihat kondisinya, pasti beda-beda Pak. Beda-beda kita punya persepsi. Bisa saja Bapak katakan itu aman, saya katakan tidak aman. Beda kalau tidak ada standar. Makanya harus ditentukan secara tertulis. Misalnya standar saya mungkin lebih rendah, misalnya Bapak lebih tinggi kan bisa saja seperti itu. Tapi yang harus diperiksa tadi engine room layoutnya, kemudian sistem apa saja. Dari situ kan bisa kelihatan Pak. Kalau ada pompa pendinginnya misalnya, pendingin refrigerasinya kan untuk fridge-nya, tentu ada sistem pendinginnya kan. Tapi kalau tidak ada di kamar mesin, tentu tidak ada juga kan. Semua sumbernya di kamar mesin ini. Makanya harus diperiksa. Oke, saya lanjut. Contohnya ini kompleks Pak, ini tugboat ya. Ini harbor tug kalau nggak salah. Ini menggunakan set peller, ini kompleks mesinnya, permesinannya. Tapi pada dasarnya sama tadi semua dengan ini, ada semua di sini Pak. Nah, kapal ikan tidak sekompleks ini, Makanya saya kasihkan yang kompleks, nanti Bapak tinggal mempersempit untuk kapal ikannya kan. Jadi sudah ada pemahaman luas, melihat dari helikopter view-nya kan secara keseluruhan kan. Nah, sini kita bisa melihat ini penggeraknya side peller, ini ada generatornya, ada mesin induknya dan lain sebagainya. Begitupun dengan kapal ikan. Kapal ikan nanti kita bisa melihat apa sih yang ada di dalamnya. Nah, kemudian apanya yang diperiksa gitu loh. Ya tentu kita melihat mesin induknya, mesin bantunya, pompa-pompanya, sistem propulsi tadi dari mesin sampai ke propeller kan. Tentu tidak ada poros kan. Nah, bagaimana di sekitar situ ada enggak benda-benda yang berbahaya? Itu yang harus kita lihat. Ini masih kamar mesin tadi. Nah, ini kapal ikan. Nah, kapal ikan sederhana sekali Pak, seperti ini aja nih. Ya, sederhana saja kan, apa aja nih? Main engine, kemudian bilge pump, pompa bilga, MS starting menggunakan baterai. Simple sekali Pak. Kalau kapal ikan sebenarnya ya. Yang kecil ya, tapi kalau yang besar juga kompleks juga. Tergantung dari dimensi kapalnya sendiri. Nah, kalau misalnya kapalnya seperti ini kan tidak begitu rumit rasanya ya untuk mengidentifikasi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi. Seperti itu. Ya, bisa aja kita buatkan aturannya pada kondisi yang ada ya. Nah, seperti ini untuk kapal ikan. Jadi kalau misalnya ini kemarin dimasukkan ke BKI, maka BKI sini sudah kasih catatan Pak. Mesin induk dan peralatan bantu lainnya harus dari jenis Marinus. Tentu KM kan yang pertama kan, sudah gugur kan. Nah, tapi BKI itu punya aturan sirkular khusus. Ketika itu tidak bisa dipenuhi, BKI akan melihat kondisinya. Kalau kondisinya tidak se-ekstrim dengan kondisi yang ada di rules tadi, itu bisa mengakomodir yang modifikasi. Nah, tentu modifikasinya apakah sesuai atau tidak? Karena yang dimodifikasi khususnya adalah sistem pendingin. Nah, karena mesin darat itu menggunakan radiator kan? Benar nggak Pak? Nah, betul kan? Nah, menggunakan radiator. Nah, kalau radiator dipasang di kapal di kamar mesin, ambil dari mana anginnya? Untuk mendinginkan radiator, makanya diganti menjadi cooler, ya. Sama juga sebenarnya, cuman cooler itu didinginkan oleh air laut. Tadinya didinginkan oleh udara, nah sekarang didinginkan oleh air laut. Seperti itu Pak ya. Ininya jadi sederhana aja kok. Nah tadi kalau kapal yang ini steering gearnya juga. Nah, tinggal kita melihat di sini. Ini mesinnya. Kebetulan yang kapal ikan tadi saya tidak menemukan gambar steeringnya dan yang dimasukkan. Tapi pada dasarnya sama aja. Dari mesin sampai dengan poros, kemudian ke propeller. Nah, tinggal kita melihat tumpuan daripada poros tersebut. Tumpuan porosnya, bantalannya kan. Nah, jangan sampai dia mengalami defleksi. Kalau dia mengalami defleksi, maka akan menimbulkan getaran, mempercepat kerusakan kan ya. Seperti itu. Ini tanpa atasnya sama dengan tadi. Ini propellernya Pak. Nah, kalau propeller biasanya di kelas dihitung hanya ketebalannya saja, tebal daunnya. Tebal daun yang dihitung itu pun daerah 0,25
0,35 dan 0,6 R. 0,6 R itu ini kan 1 R nih, radiusnya kan dari sini sampai sini 1 R. Itu aja yang dihitung Pak kalau ininya. Kemudian ini sistem propulsinya, ini bantalannya nih, tidak usah saya. Ini kapal-kapal besar ya. Kalau kapal kecil saya yakin bantalannya itu cuma tumpuannya saja Pak. Tumpuannya bagaimana supaya propeller tidak mengalami defleksi. Pada prinsipnya sama saja dengan kapal ikan juga. Kalau ini tadi jika menggunakan pelumasan air laut atau pelumasan minyak untuk kapal konvensional. Tapi kalau kapal ikan, saya yakin biasanya menggunakan pelumasan air laut. Jadi langsung terekspos dengan air laut, ya. Nah, ini ada bantalannya, jenis bantalan. Bantalannya tadi itu yang ini. Yang ini bantalannya. Ya, bantalan yang hitam itu. Tempat tumpuannya. Nah, ini clearance-nya. Jadi ada clearance-nya Pak. Jadi tidak boleh terlalu besar gap antara poros dengan bantalannya. Karena kalau terlalu besar akan goyang juga kan. Seperti itu kira-kira Pak. Ini untuk sistem permesinan. Jadi nanti kalau misalnya survei, periksa satu-satu Pak. Sistem bahan bakar ini yang paling bahaya sebenarnya, bahan bakar yang paling sering mengalami penyebab kebakaran kan ya, dari bahan bakar karena sensitif, kena panas sudah terbakar. Kemudian ada sistem pendingin, sistem minyak lumas, sistem udara start, dan sistem gas buang. Ini semua kita periksa. Nah kita bisa melihat, oh ini aman nih. Kalau misalnya belum ada standar ya, kalau misalnya belum ada standar minimum yang digunakan ya, paling dari diri kita yang menilai sendiri kan, oh ini aman nih, nggak masalah deh, saya setuju aja, ini oke. Seperti itu. Tapi untuk menyatakan sebenarnya untuk menyatakan aman atau tidak atau tidaknya ya, tentu ada standarnya kan. Ada kriteria yang harus dipenuhi, acceptance kriteria. Ini sistemnya kapalnya kompleks. Kalau kapal ikan tadi sederhana saya rasa, karena cuma isinya pompa bilga saja kan, mesin induk, mesin bantu, pompa bilga, pompa pendingin. Saya tidak usah, saya langsung skip. Nah, kemudian untuk sistem kebutuhan air laut di kapal, ini juga harus dipastikan bahwa semua kebutuhan air laut itu sumbernya dari crossover pipe pipon di kapal ya. Nah, ini dan persyaratan di kelas itu trainernya ini harus dapat dibersihkan tanpa mengganggu operasional mesin. Jadi mesin boleh berjalan terus meskipun ini dibuka. Nah, misalnya ini kan kiri kanan, ini yang filternya mampet, ini dibuka, ditutup, ini dibuka. Jadi airnya tetap menggunakan dari sini. Ya. Kalau ini yang dibersihkan, ini menggunakan air dari sini. Oke. Karena kebutuhan airnya kan untuk pendingin itu. Jadi mesinnya harus mampu terus berfungsi atau bekerja dengan baik tanpa mengganggu, meskipun ini dibersihkan ya strainernya. Seperti itu. Kemudian ini sistemnya pelumasnya jelaskan karena biasanya sudah menyatu dengan mesinnya, mesin kecil kan ya, sudah built-in di situ, including. Ini sistem udara startnya saya yakin tidak pakai karena tadi di kamar mesinnya kecil ya, tidak menggunakan udara start, menggunakan baterai kan, nah, lebih simpel lagi. Nah cuma yang baterai tadi perlu diperhatikan penyimpanan baterainya, karena baterai juga ya bisa meledak juga. Ini sistem gas buangnya. Tadi gas buang itu pipa-pipanya, pipa gas buang. Bagaimana kondisinya? Apakah terlindungi atau tidak? Sama. Oke, masih ini sistem bilganya. Jadi sistem bilga itu adalah sistem untuk membuang air-air kotor ya, atau air dari manapun ya, dari ruangan tertutup, dari cover dam, kalau ada ya, dari pendingin misalnya. Itu dibuangnya. Air yang bercampur minyak juga itu dibuang menggunakan sistem bilga. Nah, tapi ada aturannya sebelum dibuang ke laut dipastikan kandungan minyaknya tidak lebih dari 15 ppm. Nah, ini sistem bilganya Pak. Dibandingkan tadi sistem bilga kapal yang saya tunjukkan, sistem bilga kapal ikan ya sederhana sekali. Masing-masing kompartemen udah langsung buang pompa buang. Sederhana kok, tidak susah. Mungkin yang akan berisiko adalah mesin induknya, mesin bantu, dan sistem bahan bakarnya. Jadi fokusnya kalau memang belum ada aturannya, fokus ketiga itu tadi. Mesin induk, mesin bantu, kalau ada mesin bantunya ya, sama sistem bahan bakarnya.
Oke, ini kalau kapal yang besar ya, kalau kapal besar itu Pak, ini tangki apa namanya, forward tanknya, tangki depannya. Ini harus pakai katup di sini. Kalau kapal-kapal ikan mungkin kapal kecil ya nggak mesti. Tapi kalau kapal besar, kapal ikan besar juga pasti ada. Karena kenapa? Ini sebenarnya memang dipersiapkan kalau misalnya terjadi tabrakan atau apa, ini bocor, air masuk, ini masih aman di sini saya kategorikannya. Oke, ini jenis-jenis pipa ya, material, tapi saya tidak usah terlalu jauh masuk ke situ. Kemudian ini kelas-kelas pipanya juga. Langsung kita ke listriknya Pak. Nah, kalau listrik sedikit saja, sederhana Pak. Jadi listrik itu ada power supply, ada penghantar, MSB, penghantar sama peralatan yang menggunakan listrik tersebut. Ya, sama dengan di rumah. Sumber listriknya dari mana? Di rumah. Nah, dari PLN. Kemudian penghantarnya pakai apa? Pengantarnya pakai kabel. Ya. Kemudian penghubungnya masuk ke rumah pakai apa? Pakai MCB kan, pakai breaker kan ya, circuit breaker, pakai panel hubung ini. Nah kemudian dari situ baru didistribusikan ke lampu, ke kulkas, ke penggunaan AC dan lain sebagainya kan. Sama juga di kapal Pak, seperti itu. Sederhana juga. Siapa? Tangan dulu dong. Mungkin saya lanjutkan dulu Pak sedikit lagi ya. Ini tinggal sedikit. Sebelum masuk listrik Pak mengingat. Oh siap. Masih ya. Ya, tadi kami melihat bahwa perkenalkan Bapak Elisa dari BPN Tual. Tadi kali menarik ya apa yang disampaikan terkait pompa bilga ini Pak. Ya, kondisi sistemnya saat ini mungkin yang disampaikan, mungkin tadi Bapak sampaikan ada sarana atau peralatan untuk bisa sebelum air laut atau air pembuangan itu bercampur dengan minyak dibuang ke laut. Nah, kondisi untuk kapal perikanan ini kan fasilitas itu sangat minim Pak, di mana jumlah armada kapal dengan ukuran 30 GT ke bawah maupun di atas 30 GT. Salah satu persyaratan kalau di perhubungan laut itu kan ada peralatan kelengkapan OES. Untuk water separator ini khusus untuk petugas pemeriksa kelaikan ini pencemaran salah satunya poinnya di situ. Kira-kira ada solusi atau sarana yang minimal yang untuk kapal perikanan ini menurut Bapak kira-kira ke depan itu seperti apa Pak, sebagai standar aja Pak, sebelum orang apa namanya bagian perbesinan biasanya melakukan pembuangan air got, karena di lapangan banyak yang terjadi ya penggantian oli mesin hidup maupun mesin batu langsung aja dibuang ke laut selama di fishing ground. Hal ini kan dapat mengganggu pencemaran kelestarian sumber daya ikan khususnya. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik, dengan Pak Sob tadi Pak. Jadi siapa? Pak saya. Baik Pak, terima kasih pertanyaan terkait dengan sistem bilga. Kalau sistem bilga sebenarnya ada minimum GT-nya Pak, diwajibkan untuk menggunakan OS ya untuk memisahkan. Tapi kalau untuk kapal di bawah tersebut tidak menjadi mandatori Pak. Dan itu tergantung dari kebijakan administratornya, kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan pemasangan OS di kapal. Seperti itu Pak. Jadi tidak semua kapal diwajibkan untuk pasang. Kapal-kapal kecil tentu tidak menjadi mandatori. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana untuk ini supaya tidak menimbulkan pencemaran, tentu dipisah aja Pak. Harus dipisahkan, ditampung dulu aja di tempat penampungan sebelum dibuang. Kalau memang jumlahnya tidak banyak, ya, kalau tidak sampai menyebabkan kondisi bahaya bagi kapal, gitu Pak. Ditampung aja dulu, tidak ada masalah. Kalau sangat berminyak ya, tapi kalau misalnya dianggap oh ini masih banyakkan airnya kan, itu tidak ada masalah, dibuang aja. Itu Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini untuk listrik sederhana saja, panel hubung, kemudian penghantar, kemudian peralatan. Kalau kita ilustrasikan secara sederhana seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau di kapal ada generator, ini sumber listriknya tadi. Karena sumber listrik di kapal bukan dari PLN, ya, tapi dari generator. Nah, dari generator itu ini ada hitam-hitam ini berupa kabel. Kabel tadi penghantar. Nah, kemudian masuk ke MSB-nya kan, switchboardnya, kemudian dibagi lagi ke distribution panel. Kalau misalnya memang kita mau bagi per ruangan misalnya kan ya, atau per lantai. Ya.
Seperti itu di kapal Bapak Ibu sekalian. Sederhananya seperti itu. Nah, yang diatur adalah bagaimana penempatannya, bagaimana penyimpanannya dan lain sebagainya. Nah, ini tadi untuk power supply itu ada generator utama, generator darurat, generator penggunaan khusus, misalnya untuk pendingin tadi misalnya ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan baterai. Kalau dia tidak menggunakan generator, maka sumber listrik di kapal berasal dari baterai. Ya, seperti itu. Kemudian pengantar listrik dia menggunakan kabel atau busbar. Busbar ini plat baja ya, plat yang untuk menghantar listrik dengan baik ya. Kemudian ada MSB, ada emergency switchboard. Seperti itu aja kalau listrik Pak. Sama aja dengan rumah. Analoginya ya, jadi biar lebih mudah. Sebenarnya mesin juga sama juga tadi, sederhana juga sebenarnya. Dengan mengetahui peralatan yang ada di kamar mesin, kita bisa tahu sistem apa yang ada di kapal tersebut. Ini untuk di kapal ikan ini. Ini ada sumber listriknya, kemudian dari sini dibagi ini ke penggunaan ini. Ini switchboardnya. Switchboard ini dibagi ke pemakaian. Nah, yang ditekankan sih adalah peralatan pengamannya Pak. Kapasitas peralatan proteksi. Jadi jangan sampai misalnya dia menggunakan kabel non marine nih. Saya yakin kabel non marine juga digunakan kan. Nah, menggunakan kabel non marine. Kabel non marine ketika arusnya besar itu bisa panas Pak. Bisa panas mengelupas, ya kan, mengelupas bungkusnya itu bisa korsleting kan ya. Seperti itu risiko-risiko dari listrik. Makanya hal-hal seperti ini yang harus dimitigasi tadi, yaitu menentukan kelaikan minimum dari kapal ikan yang ada saat ini. Oke, mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Lebih masih ada waktu nggak? Kalau ada yang bertanya silahkan. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Dr. Mika. Saya kasih kesempatan satu orang untuk bertanya. Kalau masih ada yang mau bertanya, oke. Dulu sih, boleh mikrofon tadi. Oke, izin Pak. Saya Darmawan dari Semedan Pak. Agak melenceng dikit tidak apa-apa ya Pak? Silahkan. Apakah marine inspector yang dari Kemenhub itu diikat oleh Bapak? Marine inspector yang dari Kemenhub apakah diikat dari Bapak, dari BKO? Kalau dikatnya dari Bapak berarti itu kita sama. Yang kedua, perihal nanti ini kan teman-teman akan dihubungkan Pak jadi petugas lain karena memang kalau kita bicara lain tidaknya kan berarti palu di tangan kita Pak, tugas kita semua. Kita bilang dia, pada lapangan tidak. Dibilang tidak, kita akan di rumah nelayan. Siapa yang mengasih makan anak istri? Benar kan Pak Anal tadi, apa sih standarnya kita? Bapak cuma sebagai pengajar, tapi kami yang menentukan kalabu yang teratas. Ini yang dilema bagi kita Pak. Ini cara payung Pak, ada apa-apa kapal tenggelam, Bapak Pak Darmawan mengeluarkan kenaikan yang ternyata kepala pelabuhan kita yang masuk penjara. Kalau masalah keselamatan kan nomor satu Pak, mereka yang lebih tahu mesin apa yang dia pakai, cara perawatan dia lebih tahu. Kita cuma teori aja Pak kalau kita di lapangan, tapi dia yang lebih tahu mana yang lebih tahu. Ini ya Pak, bagi dilema bagi kita, ini Bapak setelah mengajar selesai. Kami punya beban moral untuk mengeluarkan lembarnya itu dalam 1 tahun loh Pak. Itu masa berlaku 1 tahun. Jadi 1 tahun kita menjamin kapal itu lain operasi lah, sampai tangkap hasilnya. Karena teman-teman di lapangan yang sahabatnya sudah kenyang Pak masalah diperiksa apa ya PH yang begitu. Mohon dikiranya. Makasih. Baik Pak, yang pertama tadi ini mungkin saya kurang paham juga Pak siapa yang mereka, karena setahu saya belum pernah ngasih training ke mereka Pak untuk ini. Saya kurang paham Pak ya. Saya kurang paham, ini di luar juga otoritas saya untuk menjawab sebenarnya. Kemudian yang kedua, standar minimum Pak. Kalau Bapak tanya ke saya dalam menentukan kelaikan, makanya Bapak minta standar apa yang digunakan Pak. Tidak bisa kalau tidak ada standar gitu loh Pak. Apa yang digunakan? Bapak menentukan layak atau tidak, apa standarnya gitu? Bapak tanda tangan sendiri, Bapak menilai sendiri kan tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Bapak katakan aman, tapi setelah terjadi kecelakaan, orang bilang ini nggak aman kok Pak, masa ininya tadi pipa gas buangnya tidak ada pelindungnya misalnya Pak, ya wajar lah terjadi kecelakaan.
Bapak mau tanggung jawab. Tapi kalau misalnya standar minimum yang dibuat tidak mensyaratkan adanya penutup untuk pipa gas buang tadi, Bapak aman. Benar nggak? Jadi harus ada standar jelas untuk menentukan kelaikan kapal tersebut layak menurut standar ini, ya, bukan layak menurut penilaian pribadi. Itu Pak ya? Cukup Pak? Oke. Makasih. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih.